Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Karena itu, tema yang akan kita bawakan pun juga spesial. Apakah itu? Merdeka melalui karya. Kedengarannya menarik ya tema kali ini. Ada apa sajakah di dalamnya? Kita akan mendengarkan Autism Success Stories, cerita-cerita di balik kesuksesan anak-anak autistik dalam berkarya. Seminar ini terselenggara atas komitmen yang tinggi dari Yayasan Empati dalam mendukung keluarga empati melalui gerakan Be Kind, Be Strong. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya Erni Widarto, Bunda dari Kevin Hardy, seorang anak autistik usia 22 tahun, akan memandu acara ini selama 90 menit ke depan bersama kedua narasumber kita yang sungguh-sungguh spesial, yaitu Bunda Maharani Dianpe, Ibu dari Ananda Naomi, individu berbakat gambar kreatif, dan Bunda Wiwi Kartati, Ibu dari Ananda Thomas Andika, individu berbakat origami. Sebelumnya, kepada para pemirsa, saya ingin mengingatkan agar dapat menuliskan pertanyaan di chat room Zoom kita jika mempunyai pertanyaan. Selanjutnya, mari kita sapa kedua narasumber kita. Selamat pagi Bunda Maharani dan selamat pagi Bunda Wiwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Erni, pagi Bu Wiwi. Saya sehat, Alhamdulillah. Selamat Sehat, pagi teman-teman ceria ya? empati semua. Iya, Iya, selamat pagi semua. Baiklah Bunda, kita akan langsung masuk pada inti Zoominar kita. Oh ya Bunda Wiwi, suaranya mungkin tidak terlalu terdengar ya? Selamat pagi Bu Eri, selamat pagi Selamat pagi, Bu iya. Maharani dan semua yang hadir ya. Iya, baik-baik. Saya Nah, saya bersama Thomas. Tom, di samping selamat Ananda Thomas pagi. Andika ya. Pagi Selamat Ananda pagi. Thomas, iya. Baik. Baiklah. Bunda, kita langsung masuk pada inti dari Zoominar kita ini ya, tentang cerita di balik perjuangan dan keberhasilan Ananda Naomi dan Ananda Thomas Andika dalam menyalurkan potensi dan bakat mereka masing-masing. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan itu pertama kali yaitu kapan pertama kalinya Bunda menyadari bakat seni pada anak? Mungkin dimulai dari Bunda Maharani dulu, berikutnya boleh. nanti Bunda Wiwi ya. Ya, terima kasih Bu Erni. Bu Wiwi, ini saya cerita sedikit duluan ya tentang Naomi ya. Ya. Jadi untuk Naomi, kita pertama kali lihat dia suka menggambar itu tahun 2018 akhir. Jadi usianya 2 tahunan ya kira-kira. Setelah kita kembali ke Bandung, dia mulai suka mencoret-coret keramik di lantai menggunakan spidol. Jadi Oh. tangannya berkreasi di keramik. Tapi dia lap sendiri pakai tisu basah. Jadi di keramik dan waktu itu di tembok juga. Kalau di tembok dia menggunakan Play-Doh gitu ditempel-tempel. Kita pikir oh iya ini cara dia berekspresi kan dia memang belum belum bicara ya waktu itu speech delay juga dan kita lihat loh gambarnya kok lucu ya ternyata. Jadi ada bentuknya gitu. Bentuknya juga awalnya masih yang matahari, lalu lama-lama ada hewan, ada apa gitu. Jadi kita mulai coba Naomi gambar di kertas dong, coba kita pengen lihat gitu. Akhirnya dari situ langsung mulai explore ke yang lain dia. Kalau lihat ada warna, dia pegang gitu langsung ya langsung mencoret-coret kita nggak ada instruksi apa-apa, tapi dia mulai bercerita gitu apa yang dia lihat, apa yang dia sempat lihat di YouTube juga. Jadi dia berkomunikasi melalui gambar memang sambil bernyanyi. Karena dia belum bisa ngomong, jadi dia menunjukkan ke kita dari gambar itu. Jadi kita berusaha memahami dia melalui visual itu sih awalnya dari situ. Jadi mulai kita dokumentasikan itu Bu Erni Iya, dan Bu iya. Wiwi dan teman-teman. Berarti didokumentasikan ya karya-karyanya yang walaupun sekecil apapun Iya, ya. betul. Iya, iya, iya. Dari sana berkembanglah dan dia mungkin tanpa disadari merasa dihargai Iya, betul karya-karyanya sekali. dan itu membuat dia lebih menjadi ingin melakukan lebih lagi sepertinya. Iya, Walaupun walaupun dia tidak bisa mengungkapkan. iya, belum bisa ngomongnya tapi dia menunjukkan Iya, gitu. Jadi iya, iya Bunda. ya itu mulai dia belajar menunjuk juga di usia itu kan dia belum bisa menunjuk juga waktu itu. Tapi dia menarik Hmm, tangan kami, lalu kami ditunjukkan gambar-gambar dia, lalu ekspresinya hmm. tuh berbinar ceria gitu. Saat kita, wah Naomi gambar apa ya gitu-gitu. Jadi kita berusaha membuka komunikasi dan dia merasa, oh ternyata Melalui aku itu. bisa ngomong begini ya ternyata. Bukan ngomong kali ya, mungkin bisa bisa memberitahu orang tua aku gitu. Iya, iya. Ada Tuh. nggak Bunda?
ketika dia menggambar itu berkaitan dengan kondisi sebelumnya. Misalkan dia lagi kesal, terus dia gambarnya seperti ada gambar kesal atau apa yang terekspresikan di sana gitu. Ada. Nah, itu kita juga makanya kita mendokumentasikan karena dia menggambar ekspresi karakter-karakter yang dia gambar itu ada senyumnya, kadang ada sedih, ada tetes air mata, kadang seperti Oh, marah gitu. Jadi iya, iya, iya. dia berusaha berkomunikasi dengan cara yang dia bisa melalui gambar itu. Iya, iya. Berarti itu Tuh. menjadi suatu sarana dari dia, Betul. walaupun dia belum bisa berbicara pada Iya, saat itu. betul Bisa. sekali, Bu. Hebat, ya. Baiklah. Tadi di usia berapa Bunda Maharani dia udah Dua mulai? setengah nampaknya ya, 2 tahun Dua setengah lebih tahun. lah. Dan dia Dari belum kecil bisa sekali ya. ngomong. Iya, tapi dia Mm-mm. mulai belajar menunjuk itu. Jadi mungkin karena belum terfasilitasi dengan verbal, jadi dia mencari cara mungkin ya melalui Iya, iya. coretan itu. Apakah dia sudah bisa berbicara sekarang atau bagaimana? Sekarang alhamdulillah sudah. Jadi setelah kita Mm-mm. sampai di Indonesia waktu itu kita langsung mencari daycare. Memang karena saya bekerja, suami juga bekerja, kita mencari daycare yang sistemnya mirip dengan daycare sebelumnya. Waktu itu kita coba di Picu Pacu. Di Picu Pacu kreativitas itu memang basisnya kreativitas. Jadi dia semakin di apa ya mengasah gitu untuk gambar-gambarnya, untuk berkomunikasi melalui gambar. Itu dia masuk di usia 2,5 tahun. Lalu sekarang dia sekolah di Cendekia Leadership School di Bandung. Itu semakin diasah lagi. Jadi ada perubahan juga drastis gitu dari kata-kata juga. Dia mulai ngomong usia kita langsung terapi ya waktu itu. Sampai ke Indonesia langsung terapi. Dia mulai ngomong di usia 5 tahun. Jadi tapi masih belum utuh kalimatnya. Sampai sekarang masih 2 kata, 3 kata gitu. Oh, iya, iya, Gitu iya. Bu Eni. Berarti sampai sekarang baru masih hanya muncul 2-3 kata ya? Betul, betul. Tapi mulai semakin Iya, banyak iya. dan di sekolah ini sangat membantu sekali di Mm-mm. sekolah-sekolahnya ini. Dan usia Naomi kalau nggak salah 9 tahun ya sekarang Tahun ya. ini 9 tahun, iya. Tahun ini 9 tahun. Semangat ya Bun, semangat terus. Terima Luar kasih. biasa ini. Baik, kepada Bunda Wiwi mungkin bisa menceritakan sedikit kapan pertama kalinya Bunda menyadari bakat seni pada Ananda Thomas Andika. Nah, ini menarik ini. Ya, terima kasih. Sama menariknya Eh, dengan Bunda Maharani. Ya, ya, silakan. mungkin sedikit background Thomas ya, supaya Oh punya ya, gambaran. Thomas ya itu baik. sekarang usia 26 tahun ya, jadi sudah sangat 26 tahun. dewasa ya. Eh, Dulu itu dia bukan diagnosa autis ya, saya yang cari-cari umur 16 bulan karena mulai berubah. Ya kan, 18 bulan Hmm. saya mulai ke dokter gitu kan, tapi nggak ketemu diagnosanya. Intinya pokoknya waktu usia 2 tahun itu dia autis yang klasik ya. Dulu kan kita taunya hanya DSM-4. Itu dia Iya, iya, memenuhi semua kriteria. 95% dah. Kecuali iya, satu iya. karena dia belum belum bicara ya. Jadi nggak bisa dilihat apakah bicaranya bermakna atau belum karena belum bicara. Tapi semua Hmm. kriteria itu selain itu ada. Terus ditambah Hmm. hiperaktif, hiperaktif lalu dia tuh juga sangat sensitif terhadap suara ya, suara keras Hmm. atau getaran gitu kan. Jadi sering Iya, tantrum hanya karena ada motor lewat atau ada suara betul. blender ya. Kalau Iya, gunting rambut itu bisa 4 orang ya. iya, Karena iya. saya peluk mangku dia, lalu ada yang dua pegangin tangan kaki, lalu yang gunting Iya, rambut. Jadi iya. itulah. Pokoknya paket komplit ya. Gitu. Itu saya Ah, paham. Mirip sama anak saya. oh gitu ya. Ternyata Iya, kita mirip. teman seperjuangan. Iya. Jadi Iya, awalnya terus. gitu. Lalu karena dia hiperaktif mungkin jadi lebih mudah kelihatan. Nah, bakat seninya itu sebetulnya selain origami dia suka gambar. Iya, Suka iya. gambar ya, jadi mulai 2 tahunan atau 3 tahun dia mulai coret-coret seneng, padahal motoriknya jelek sekali, megang pensil aja seperti pegang golok ya. Jadi untuk Mm-mm, mm-mm. hadiah hadiah terapi itu biasanya rewardnya dibuatin gambar kepala binatang atau apa yang berhubungan binatang, dia senang sekali Oh, iya, ya. iya. Lalu kemudian usia usia 4 tahun tuh saya jadi tahu dia punya bakat gambar karena dia mungkin punya sedikit photographic memory karena Mm-mm. waktu itu karena dia suka binatang, kita sering pergi ke kebun binatang atau ke safari ya, taman Iya. safari. Lalu pas usia 4 tahun dia
sampai rumah menggambar pintu gerbang safari dengan tulisan terbalik dari kanan ke kiri, lalu ada mobil box dengan yang terbalik juga gitu loh. Oh, iya, iya. Jadi mungkin pas Wah, lagi luar mau biasa. pulang, lalu dia Heeh. noleh gitu kan, dia mau abadikan kali ya gitu, nggak ngerti cara foto, dia gambar gitu. Iya, iya. Saya kaget, wah ini banget ya gitu. Berarti dia bisa gambar sebetulnya kan. Lalu Iya, mulailah itu di ah, usia berapa tuh, Bun? 4 tahun. 4 tahun ya, baik Ya, 4 tahun silakan. ya, udah playgroup. Iya. Nah, playgroup Oh tuh saya iya. masukin kira-kira usia 3,5 tahun. Lalu di playgroup itu kan mulai diajarkan melipat yang sederhana ya, oleh gurunya itu cuma segitiga atau apa gitu kan. Lalu Heeh. dia yang saya coba sekolahkan seminggu 2 kali itu biasanya nangis terus gitu ya. Karena saya salah juga sih, pemasukannya di sekolah yang sekolah Sang Timur itu yang waktu dekat dengan rumah itu seperti sekolah negeri. Muridnya 40-an terbuka, lalu di dekat jalan raya gitu. Iya, Jadi iya, masuk itu. kelas nangis terus, nggak bisa kesenggol orang Distraksi tuh, suaranya terasa sekali itu. sangat, sangat. Terus Iya, nggak suka disentuh kan? iya, Lah kan pasti betul, betul. senggolan terus. Jadi nangis terus sepanjang sekolah. Tetapi kalau Heeh. gurunya itu pegang kertas origami dan dia dikasih, dia langsung cepet sekali jadi diam. Lalu Wah, dia luar dengan biasa. motoriknya masih sangat jelek itu, dia tenang sekali mencoba melipat walaupun nggak bisa-bisa tapi nggak marah juga gitu. Hmm, iya, Saya mulai iya, lihat iya. kok kertas begitu menarik gitu ya. Lalu jadi Iya. saya dari situ mulai, oh ya udah, saya siapin kertas lipat untuk hadiah waktu terapi aja waktu itu sebetulnya ya. Jadi kan kita kalau terapi begitu, 5 menit, 10 menit udah bisa break, ya kan? Break 5 menit, kasih rewardnya apa? Digambarin binatang atau kasih kertas lipat. Waktu itu begitu aja. Nanti waktu 5 tahun di TKA baru saya lihat progresnya yang luar biasa. Di TKA itu dia bisa melipat kira-kira 25-30 origami binatang, ya. Itu pas di 5 tahun di TKA. Jadi di buku raportnya tuh terlihat sekali progres yang dari kuartal pertama atau apa sih namanya kuartal pertama, dari Iya. yang nggak bisa melipat, lalu kuartal kedua udah mulai bisa, di kuartal ketiganya itu lipatannya makin kompleks gitu. Saya ada fotonya itu bisa hampir 30-an itu. Dan saya pikir itu mudah. Karena ini anak otodidak, ya kan? Lalu kadang saya ke Iya. Gramedia, saya beliin aja buku melipat yang tipis-tipis sederhana. Dia bisa sendiri. Jadi saya pikir mudah. Dulunya kurang menghargai. Tapi awalnya begitu. Usia 4 Iya. tahun. Berarti Bunda ya tetap ya mencarikan apa, buku untuk Ananda Thomas, kemudian untuk dia coba atau apa dan dia lakukan sendiri. Seperti itu ya Bun ya. Iya, betul. Karena saya berhenti kerja, ini juga mungkin faktor ya. Jadi saya punya waktu banyak untuk mengamati hal-hal yang bisa membuat dia tenang. Kan kalau enggak dia Hmm, nangisnya keras sekali, pusing juga tantrum. gitu. Iya, Iya. baik-baik luar biasa ya Bun. Nah, ini yang berikutnya itu upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung perkembangan bakat seni anak dari Ananda Naomi dan Ananda Thomas Andika itu apa aja ya? Mungkin dari Bu Maharani dulu. Kalau Mungkin dari Maharani. saya mendokumentasikan dulu ya Bu Erdi, karena Naomi biasanya habis gambar tuh langsung diganti dengan kertas yang baru gitu atau Play-Doh. Hmm. Dia membuat figur yang lucu-lucu, lalu dihancurin lagi gitu. Jadi harus saya selamatkan dulu tuh karakter Oh si ya, Play-Doh-nya. Saya ambil dulu lah, lalu saya foto atau saya simpan. Lalu kalau untuk hmm. Play-Doh, biasanya saya oles dengan kutek yang bening agar awet. Dan itu yang jadi apa ya, rekam jejak gitu. Itu jadi cerita Oh, perjalanannya Naomi. Jadi Play-Doh, lalu gambar-gambar yang dia buat, entah itu di kertas. Kalau sekarang Naomi lebih suka di Canva. Jadi dia waktu itu melihat saya membuat PPT untuk kuliah. Jadi dia mulai kepo gitu ya, lihat-lihat. Terus dia lihat ada icon apa sih kayak pensil gitu di Canva. Nah itu dia mulai menggambar, di situ dia ngulik sendiri. Jadi hmm. dia bilang Hebat loh, 9 penasaran tahun. dia. Iya. Penasaran lalu mulai pinjam Canva gitu. Dia bilang pinjam tab gitu. Udah mulai bisa ngomongnya, saya kasih terus loh gambarnya ternyata lucu-lucu jadinya. Jadi warna yang dia pilih itu khas gitu. Jadi warna-warna yang terang, warna-warna yang
ya sangat ekspresif lah ya garis-garisnya. Bahkan saya tuh waktu mau menggambar saya harus mikir dulu sebetulnya. Tapi Naomi tuh kayak nggak mikir gitu Nggak gambarnya mikir. langsung aja. Nggak ada takut salah, nggak ada ragu-ragu sama sekali. Itu sih yang saya Mm, amati. Lalu mm, saya dokumentasikan, lalu saya coba buat ke berbagai produk memang. Jadi saya coba untuk print karena saya juga bidangnya desain, jadi lumayan sering ngulik juga. Saya coba print ke segala macam permukaan, entah itu kaos, entah itu tumbler, entah itu tas, segala macam. Dan dia suka ternyata waktu dia lihat kayak wah cering-cering gitu matanya ngelihat karya dia Iya, di produk gitu. iya, Itu yang jadi luar motivasi biasa. saya sih sebetulnya. Jadi Ya. semacam wah Nomi ternyata paham loh karya dia dipakai gitu seneng gitu. Itu Mm. dibawa ke sekolah, lalu saya coba jual juga, alhamdulillah juga laku. Jadi kemarin tahun lalu saya coba ikut ke pendampingan usaha dari Kementerian Koperasi UMKM. Itu infonya juga saya dapat dari Yayasan Empati dari Bumala. Lolos ternyata dari awalnya 2.500 diseleksi terus, ada pendampingan intensif selama 6 bulan, jadi 5 finalis. Jadi karya-karya Naomi itu akhirnya lolos gitu, termasuk yang Hmm, apa ya, yang akhirnya diapresiasi gitu di JCC waktu itu tahun lalu iya, iya. Kita tuh. jadi penasaran sih bagaimana karya Naomi. Ada di Nanti suatu hari nanti websitenya, websitenya mungkin nanti bisa di dipublikasikan www.awesomething. Saya akan ini di chat ya. chat room ya. Jadi supaya kita bisa lihat nanti. Ya ada Terus ya ya di website. saya tertarik pengen tahu reaksi seperti apa sih yang dilihat oleh yang ditunjukkan oleh Naomi ketika ini loh karyaku tuh eh, dilihat orang dan berhasil seperti itu ya. Saya pengen reaksinya tuh seperti apa sih? Jadi sebelum tahun lalu ikut Kemenkop itu tahun 2022 kita udah mulai dengan ikut pameran. Jadi membuatkan pameran karya bareng dengan teman-teman spesial di Bandung. Kebetulan tim Mm-mm. riset saya juga memfasilitasi ya. Jadi ada tawaran gitu. Barang ini kita mau bikin pameran riset nih. Coba diajak komunitas anak-anak spesialnya juga gitu. Ya udah saya coba ajak eh, di udah berapa kali ya? Berarti dia pameran pertama kali tuh di usia waktu TK berarti sama Picu Pacu. Waktu itu sama Kak Andi udah diajakin sama teman-teman sekolah juga. Itu pameran Hmm. pertamanya Naomi, saya bahkan belum pernah pameran karya. Tapi Naomi udah duluan. Jadi pamerannya udah mulai sejak tahun itu ya, karya-karya Iya, itu. iya. Di Bandung udah 4 kali berarti pameran bersama teman-temannya. Belum pameran tunggal sih. Ekspresinya Iya. dia langsung mengenali karya dia gitu, langsung ngedatengin. Jadi Heeh, heeh. semacam senyum-senyum gitu ngeliatin tuh Oh iya, iya. ekspresinya beda gitu. Jadi langsung Iya, datengin ke iya. karya dia. Dia tahu itu buatan dia. Hmm. Lalu mulai menarik-narik tangan kami gitu, semacam menunjukkan ini kan punya aku ya, ini kan karyaku ya. Jadi itu Iya, yang iya. kami cari sebetulnya. Iya, iya. Senyum aja, senyum-senyum happy Iya. gitu. Itu sih. Kejelian Iya kejelian itu. dari Bunda sebagai orang tua dalam melihat ekspresi ini, mengenalinya, kemudian mengerti bahwa oh dia ternyata senang dan kemudian itu Mm-mm. dikembangkan terus oleh Bunda ya sehingga bisa menjadi sebuah tadi menang UMKM kalau nggak salah tadi kan ya, ya itu luar biasa itu. Iya, Motivasi iya. utama itu sih, ekspresi Motivasi utama wajahnya. ya. Iya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Itu luar biasa. Nah, kalau Bunda Wiwi mungkin kita ke Bunda Wiwi bagaimana? Ya, Nah, kalau saya itu dulu tidak pernah terpikir bahwa itu bakat seni ya. Karena saya dan mm-mm, suami itu nggak ada bakat seni sama sekali. mm-mm, Saya orangnya praktis. Jadi dia terapi itu yang bisa benar-benar efektif hanya sampai kelas 2 SD. Karena habis mm-mm. itu sekolahnya kebanyakan remedial lah ya, karena susah banget mengikuti akademisnya. Jadi saya hanya menjadikan itu sebagai sarana belajar. Mm-mm. Misalnya dia mau melipat itu, saya tanya mau warna apa kertasnya, ya, mau bentuk apa untuk ngajarin komunikasi. Lalu Iya, bikinnya iya, apa? Kamu tahu dari mana gitu ya? Gitu. Untuk itu dulu sampai udah selesai komunikasi baru nanti saya kasih kertasnya, gitu kan? mm, Lalu karena dia mm, hobinya ke toko buku tuh, Sabtu atau Minggu harus ke toko buku, tiap minggu saya ajak tapi pakai syarat harus dia mau ngomong, ya bukunya apa, dia harus argumen dulu. Kenapa harus beli buku itu lagi? Karena dia sukanya mm, kan binatang. Jadi maunya mm. kalau mirip-mirip saya nggak kasih. Pernah dia tantrum ya, guling-guling juga kan. Lalu kita di Iya, mobil role play lagi. Karena dia apa tuh intinya
kesukaan dia itu origami dan buku, saya jadikan alat untuk terapi aja sebetulnya. Nggak kepikir itu bakat ya. Dan saya nggak kepikir origami itu akan begitu menjadi kompleks gitu kan. Saya pikir ya bikin perahu-perahuan, nggak begitu aja kan. Gitu. Lalu mulai kelas 3 SD fokus di pelajaran, bahkan berhenti total melipat. Karena minusnya bertambah banyak sekali, lalu dokter mata bilang stop dulu hal-hal yang terlalu dekat dengan mata. Lalu di SD itu kita SD-nya bagus sekali, tapi ternyata buat Thomas terlalu susah ya secara akademis. Karena muridnya masih 20-25, lalu pindah ke sekolah kecil yang cocok. Habis itu penyesuaian 1 tahun di SMP kelas 2 itu dia mulai melipat lagi tuh. Begitu banyak yang dilipat dari kertas koran bekas, majalah bekas, itu kan jadi jelek ya. Itu rumah kayak penuh sampah gitu loh. Jadi sampah. Padahal waktu saya mulai buangin, ini kok lipatannya makin kompleks ya. Kita lihatnya seperti sampah, padahal itu sebenarnya Karena itu. dari kertas koran. Oh iya iya iya. Padahal itu Bayangin nggak sebuah dari kertas muatan koran sampahnya besar atau ya. majalah bekas ya. Iya. Lalu dia bikin sendiri jadi square Apa lalu aja dia dilipat jadikan. gitu. Wah, luar biasa. Jadi asal lihat kertas dilipat. Lalu kita ajarin mesti tanya dulu nih kertasnya terpakai nggak kan? Kalau kertas kerjaan papa masa boleh dilipat gitu kan? Lalu kita pisahin ini yang boleh dipakai yang mana. Lalu saya mulai lihat kok kompleks ya. Nah, lalu saya pakai lagi untuk bagaimana membuat dia tuh punya ambisi karena mungkin beda dengan Naomi ini anak flat banget ya. Wajahnya tuh kayak tanpa ekspresi gitu kan ya, kayak nggak punya ambisi apa-apa. Jadi saya coba lebay. Kalau nonton TV saya temenin saya gini. Oh waktu itu baca Kompas ya. Kalau ada anak-anak tuh puisi atau gambarnya dimuat di Kompas, saya ceritain Tom, ini anak hebat sekali loh. Kelas 2 SD bisa masuk koran. Koran itu apa saya ceritain. Kompas itu koran terbesar. Ini bisa masuk, kenapa hebat? Wah keren banget loh gambarnya ini. Terus dia mulai lihat mungkin gambarnya nggak sebagus dia kali dia pikir ya. Tapi kan dia bisa ekspresikan. Iya. Kenapa toh? Terus saya tanya kenapa hebat, terus kenapa hebat? Lalu saya bilang, ya hebat dong. Bisa dimuat berarti gambarnya bagus. Kalau gambar Thomas bagus nggak? Bagus kata dia kan. Thomas kalau bagus berarti bisa dong masuk koran ya. Ini dibaca seluruh Indonesia loh Tom, gitu kan? Kota ini, kota ini. Lalu saya mulai waktu ada temennya pecahin rekor muri karena bisa menghafal kalender atau apa gitu ya. Saya cerita, ini temanmu hebat sekali loh Tom, bisa pecahin rekor muri. Lalu dia tanya, apa itu rekor muri? Saya ceritain dengan pokoknya kelihatan antusias, kelihatan saya bangga, gitu kan? Ternyata dia di balik bagaimana itu menangkap. Lalu dia bilang gini, aku juga mau masuk koran, masuk TV atau itu rekor muri katanya. Oh, kenapa kamu kepengen? Saya kepengen jadi anak yang berprestasi katanya, karena ada judulnya kan anak-anak berprestasi. Oh, emang kalau anak berprestasi bagaimana? Jadi bangga. Tapi mukanya flat gitu loh. Oh, ya. Iya, iya. Ya, jadi saya tahu sebetulnya dia punya keinginan, tapi nggak kelihatan kayak kita kan kalau seru kan kelihatan gitu kan. Oke, bener ya mau. Lalu saya coba ngobrol nih karena kita ada parent support group. Saya iseng ngomong itu si Thomas lagi pengen masuk koran loh, pengen masuk apa majalah atau TV. Terus dikasih majalah Berani ya, majalah anak-anak tuh. Lalu dikasih emailnya saya kirim tuh origami sama lukisannya dia, langsung dimuat gitu kan. Wah, luar Langsung biasa. dia seneng dong, dia bawa kemana-mana tuh majalahnya, ke sekolah kemana. Oh ternyata dia bisa bangga gitu ya. Kan kita nggak ngerti perasaannya. Iya. Lalu berapa minggu kemudian bisa loh, ada yang nawarin masuk TV. Ya, waktu itu Einstein masuk TV, lalu mereka ditanya, ada nggak teman-teman yang punya bakat unik, lalu mereka ingat origami. Lalu datanglah ke rumah. Nah, datang ke rumah itu, pertama kali syuting itu, mungkin zaman dulu ya, ada hostnya yang datang 23 orang. Lalu pakai lampu yang panjang-panjang yang gitu ini, dan itu berisik, saya udah ketakutan. Ini kalau anaknya tantrum bagaimana gitu ya? Iya, iya. Nggak biasa orang banyak, itu berisik, terus suasana panas karena lampu yang semeter-semeter udah 3 ya. 1,5 meter mungkin kali. Pokoknya panas dan berisik. Dari mulai jam 9 pagi sampai setengah 3, saya ingat banget. Lalu dia baru makan siang jam setengah 3. Padahal anak ini teratur. 10 jam 10 snack,
Jam 12 makan Mm-mm. siang, jam 2 snack lagi gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Dia Kakunya nggak itu. minta sama sekali. Sampai perut saya yang udah mulai bunyi. Nih. Lalu udah jam 2, jam setengah 3, si hostnya lihat, oh ada keyboard gitu kan. Lalu iya Iya. ada keyboard, siapa yang main? Thomas. Oh nanti penutupnya pakai ini aja ya. Thomas main keyboard. Waduh, mak ngamuk nggak ya gitu kan? Kan karena anak ini udah tahu acaranya apa, nggak ada main keyboard kan. Iya. Tapi lalu mau loh main keyboard ya. Lalu mau main keyboard, lalu udah selesai, malamnya dia tepar, sorenya sakit ya, kecapean. Lalu saya tanya, kita puji-puji kenapa kamu hebat sekali tadi tenang, bisa nunjukin origaminya, bisa main keyboard, bisa apa. Terus dia bilang, karena saya mau tampil yang bagus gitu. Wah. Jadi dia tahan laparnya. Jadi setengah ya. Jadi Iya. ternyata yang saya lakukan itu menyediakan kertas, lalu memfasilitasi dengan apa tuh? Mencarikan apa tuh sarana lah ya gitu lalu dengan menggali-gali ambisinya itu ya diberkati Tuhan ya ternyata ternyata buat dia bekerja gitu lalu habis itu dia senang dia mau masuk rekor muri dengan origami terbanyak katanya gitu cita-citanya Luar waktu biasa. ya lalu Iya, akhirnya iya. tadi kan yang ditanya apa fasilitas yang kita kasih ya setelah Apa lulus upaya SMA ya? ya setelah lulus SMA kan dia nggak punya teman gitu kan. Mm-mm. Semua pada Iya, kuliah, dia mau kuliah apa iya. kita nggak tahu, tapi kami mau dia tetap ada teman. Mm-mm. Bagaimana caranya mengajarkannya dia bersosialisasi kalau nggak ada teman? Jadi Mm-mm. kita bikin di rumah, garasi itu dibongkar, dijadiin mini galeri, ya, Mm-mm. mini galeri 5x5, lalu dia Mm-mm. jadi tempat untuk ngajar origami. Ngajar Wah, iya, origami, iya. buka kelas itu, lalu untuk display origaminya juga. Iya, Jadi dia iya, ada iya. anak-anak baru yang bahkan dia belum kenal datang. Nah, di situ dia Iya, latihan berinteraksi dengan orang iya, asing gitu ya, bukan iya, teman-teman iya, semua. iya, Ya, iya. saya pikir itu sih yang kami lakukan. Hebat, Bun. Saya juga penasaran sama hasil karyanya nanti ya, Bun. Kalau misalkan Iya, bisa dituliskan di eh, chat room ya. Seperti tadi iya. Bunda Saya pikir itu Maharani. loh, apa Mas Rizky udah pilih gambarnya dari Instagram. Oh, iya, iya. Dia Apa yang mungkin mau nanti tampilkan. ditampilkan oleh Mas Rizky ya? Nanti Mungkin saya ya. tampilkan. Oh, Aman-aman. Oh siap, iya, siap Mas Rizky. Ya, luar biasa. Dan dari perbincangan kita yang barusan aja, kita tuh jadi tahu. Jadi catatan penting buat kita bahwa anak-anak itu sebenarnya punya perasaan, dia punya Hmm. keinginan. Ketika kita pancing sedikit, sebetulnya dia sudah mengerti, hanya dia sulit untuk mengekspresikannya dengan mungkin flat wajahnya, dengan belum bisa berbicara. Jadi catatan penting nih buat kita para ibu yang mungkin mempunyai anak-anak yang masih kecil, itu bahwa mereka sebetulnya bisa untuk dipancing, bahwa mereka sebenarnya menyimpan berbagai macam perasaan ataupun apa yang sudah diucapkan oleh kita terhadap dia, yang baik maupun yang tidak baik dia simpan di dalam itu sepertinya ya para bunda ya. Baiklah, yang berikutnya bagaimana bisa memastikan karya seni anak dihargai sesuai dengan kualitasnya. Nah, ini yang itu. Bagaimana memastikan karya seni anak itu dihargai sesuai dengan kualitasnya. Bagaimana upayanya mungkin? Bunda Maharani dulu. Baik, kalau sesuai dengan kualitasnya, sebetulnya untuk ini apa ya maksudnya ya? Harga jual mungkin ya, Bu Erni, atau bagaimana? Sepertinya kita bagaimana upaya kita supaya karya seni anak itu eh, bisa jadi bagaimana upaya kita supaya ada yang menghargai Ah, kualitasnya tersebut. Ngerti ya? Paham iya, ya? iya. Misalkan Kalau kita bawa ke saya, pameran atau gimana? iya. Biasanya dengan cara dipamerkan dulu memang, misalkan showcase-nya nggak usah jauh-jauh dari Instagram kita dulu, misalkan. Sama seperti Bunda Thomas juga ya. Jadi dari Instagram dulu, itu sebagai cara mendokumentasikan juga sih kalau bagi saya. Jadi catatan perjalanannya itu ada gitu di Instagram. Selain di Iya, Instagram, iya. juga di website kalau dari saya. Jadi supaya terekam nantinya. Untuk kualitasnya sih ya sebetulnya saya waktu awal-awal nggak kepikiran ke situ. Hanya Iya. bagaimana supaya Naomi nanti bisa melihat kembali karya-karya dia gitu, cara dia berkomunikasi melalui gambar, melalui Play-Doh. Niat saya Hmm. awalnya itu.
Tapi setelah saya berusaha mentransfer karya-karya ini ke produk, otomatis saya harus melihat kualitas. Mungkin kalau untuk membuat kaos, kaosnya harus nyaman dipakai. Lalu untuk membuat tas, tasnya juga harus yang tahan lama bahannya gitu-gitu. Lalu kualitas sablonnya seperti apa? Karena saya otomatis langsung mindsetnya ini kalau kualitas barangnya bagus pasti akan awet, pasti nanti Naomi juga akan suka gitu memakainya. Itu sih yang penting. Saya awalnya motivasinya hanya untuk supaya Naomi bisa merasakan hasil karya dia gitu, dipakai sama Iya. dia sendiri awalnya gitu. Jadi supaya yang lain, anak-anak yang lain ternyata juga suka. Ya alhamdulillah di sekolah yang sekarang juga sangat mendukung sekali. Sekolah-sekolahnya kan yang CLS ini juga mengadakan semacam market day. Lalu ada pameran karya-karya anak untuk setahun sekali kemarin ada di Gor Saparua di Bandung juga ada pameran. Naomi termasuk yang memamerkan karya juga gitu. Jadi sangat menghargai karya tiap individu sih memang. Jadi dari situ semakin saya juga belajar gitu, oh kalau produknya ini berarti nanti kira-kira bahannya harus yang seperti ini. Lalu saya lihat yang make nanti anak-anak, oh berarti bahannya harus seperti apa nih biar nyaman dipakai oleh anak-anak gitu. Jadi semacam kerjasama gitu. Naomi itu sebagai artis yang dia menggambar segala macam yang dia rasakan. Lalu saya mencoba menyampaikan perasaan Naomi dari gambar itu ke anak-anak yang lain, Iya, tapi yang iya. harus nyaman digunakan gitu. Jadi Bunda memberikan ruang bagi Mm-mm, Naomi untuk iya. berekspresi, apalagi Bunda menangkap bagaimana Naomi bisa bisa merasa senang. Ada itu yang ditangkap oleh Bunda ketika karyanya itu dilihat orang, ketika karyanya itu tampil ya Bunda. Makanya Bunda menyalurkan, memberikan dia ruang seperti itu ya Bunda. Mm-mm, Iya, iya, luar biasa. Melalui iya. Instagram, pameran, dasarnya adalah ya tadi itu, bahwa Bunda melihat ekspresinya begitu senang dan sebagainya tadi. Baik-baik, keren. Kepada Bunda Wiwi, silahkan bagaimana memastikan karya seni anak dihargai sesuai dengan kualitasnya. Mungkin melalui apa? Iya. Sebetulnya itu jalannya datang dari situ ya. Waktu Mm-mm. waktu dia berhasil di apa tuh dimunculkan keinginannya itu Mm-mm. lalu muncul di majalah dan TV itu, lalu jadi Iya. orang tahu lalu diundanglah ke beberapa pameran atau bazar gitu. Mm-mm. Awalnya begitu, bukan saya yang aktif ya. Lalu saya jadi Oh belajar ya. bagaimana itu apa IG gitu apa sih apa itu IG Facebook itu apa gitu ya. Jadi mau nggak mau itu posting fotonya. Belajar Lalu dia kitanya. beberapa pameran itu cepat sekali tuh. Begitu itu pameran mungkin karena origami itu jarang ya. Jadi Iya. jarang jadi mudah diingat. Lalu kemudian juga pas pameran itu kebetulan ada Ibu Agung Gumelar, dulu Ibu Linda Gumelar itu, lalu kemudian dia terkesan sekali, dia minta juga beberapa karena kita packaging dalam bentuk mika, kotak-kotak mika, jadi lucu ya. Lalu saya Oh ya. pastikan kertasnya yang bagus. Kalau yang bentuknya kompleks itu harus kertas yang sangat bagus. Mm-mm. Lalu dia minta itu buat souvenir. Lalu Thomas diundang ke Hari Anak Nasional. Waktu itu masih zaman Pak SBY sebelum Oh iya, lengser. iya. Lalu diundang, lalu Pak Bu Linda bilang boleh nggak Thomas yang menyediakan souvenir untuk Pak Presiden, Wakil dan beberapa menteri gitu ya. Iya. Dari situ ternyata sudah diapresiasi mungkin karena unik. Lalu kemudian contoh waktu itu yang dipamerkan mungkin sudah cukup bagus ya. Nah, pasti Ibu Maharani seperti saya ya, kita tidak mau produk atau karya anak kita dibeli karena kasihan gitu kan ya. Ya, jadi kita mau itu benar-benar karena bagus gitu kan, karena orang memang Betul. mau. Mm-mm. Nah, itu ternyata sangat sangat menguatkan gitu. Karena suami saya juga pikir itu mereka beli karena apa? Kan kalau dipamerkan ada yang beli. Jangan-jangan karena kasihan, ya. Tetapi waktu saya tes itu beberapa yang beli bahkan nggak tahu Thomas spesial gitu loh, ya. Jadi mereka membeli karena suka aja gitu kan. Oh, nah di situ. Lalu karena banyak orang makin ngerti ternyata lucunya ya itu berkat Tuhan datang dari mana-mana. Ada yang pergi ke Jepang nanti bisa oleh-olehin kertas Jepang. Kertas lipat dari Jepang itu di Indonesia Iya, kan kalau iya. di Indonesia bisa akurasinya beda ya.
Tulisannya Iya. tuh begitu kualitasnya bagus. Nanti ada yang nanya, mau titip nggak? Persisnya yang kayak apa yang Thomas mau gitu loh. Supaya Hmm. nggak salah beli. Karena ternyata Iya. banyak gitu. Jadi itu sarana itu tiba-tiba bermunculan gitu ya. Dari teman-teman. Lalu apalagi ya? Oh ini, karena saya mencari cara sehari-hari untuk membuat dia makin mandiri. Lalu saya pakai ini sarana untuk dia menghasilkan uang. Dia kan nggak terlalu ngerti uang dulunya. Lalu jadi kita kalau kamu bisa jualan, ini misal 10.000 ini bisa buat beli buku ini gitu ya. Atau ini seharga 2 burger gitu kan. Dulu burger pas 10.000 harganya jadi enak ya ngomongnya. Oh ini 2 burger, ini 5 burger gitu kan. Ini bisa 10 loh. Oh mahal ya? Iya mahal. Lalu uangnya kamu bisa tabung nih. Tabung lalu kamu mau apa? Saya mau beli buku. Oke, habis terima uang kita beli buku gitu kan. Oh, Atau iya. beli makanan. Jadi jadi mulai mikir ternyata aku bisa bekerja dan punya uang jajan, ya kan? Dari situ mulai kita ajarin nabung, buka rekening lah, gitu kan? Lalu kalau mau beli sesuatu dia pikir ini mahal atau murah, sudah punya atau belum, gitu kan? Jadi ternyata dari situ ya akhirnya dia ngerti ya, mulai hitung-hitungan soal uang. Tetapi sekaligus kalau dia mau jajan atau mau pergi kemana, saya nggak mau. Dia bilang nanti Thomas yang bayarin kok, gitu. Gitu hanya kadang jalan-jalan aja waktu itu kita jalan-jalan ke Malang Iya. dia mau ke theme park lalu bilang mama kan nggak punya uang mama udah nggak kerja ya gitu kan nanti Thomas yang bayarin lalu beli Terharu gadget itu. pertama kali tablet Iya. juga beli sendiri dari uang itu Hmm. ya Iya, jadi iya, iya. itu sih sepertinya nggak terlalu susah karena origami itu unik lalu tadi begitu dipamerkan kok langsung banyak yang mau gitu ya. Iya, Lalu iya, ibu-ibu iya. RT, ibu-ibu RT tuh karena sering arisan di rumah berapa kali, mereka melihat displaynya lalu mereka pesen gitu. Nah itu membuat saya terharu karena mereka benar-benar mau gitu buat hiasan rumah gitu. Mm-mm, mm-mm. Gitu ya, Bu Eri. Iya, iya, luar biasa. Apa namanya? Ya, saya cuma merasa nggak gampang mau mengajari anak-anak kita ini mengerti tentang uang, mengerti apa. Tapi tadi salah satu upaya yang bisa kita, mungkin saya juga bisa coba nanti anak saya, karena susah untuk mengerti. Seperti tadi Kak, kadang-kadang juga dia juga, Mama lagi gak punya uang, nanti biar saya yang bayar, misalkan kalau dia punya uang sedikit. Itu juga terjadi. Baiklah, yang berikutnya nih, apa peran seni dalam membantu individu dengan autisme dalam mengekspresikan diri dan mencapai potensi mereka? Nah, Bunda Marani atau Bunda Wiwi? Nah, Bunda Marani dulu ya, nanti ke Ya, Bunda nanti Wiwi. dulu. Nah, Kalau bagi Naomi, seni itu cara untuk dia pertama kali mengkomunikasikan apa yang dia rasakan memang Bu Erdi. Karena dia tadi speech hmm, delay ya, untuk sampai sekarang iya, juga masih belajar ngomong. Tapi dengan iya, cara dia menggambar tuh dia menunjukkan ke kami kalau dia, aku tadi habis ini loh lihat ini gitu misalkan. Jadi yang dia gambar tuh kompleks gitu. Semacam ada iya. pemandangan sesuatu yang ada ekspresinya macam-macam anak-anak bukan anak sih gambar karakter tapi ada kaki ada tangan ada senyum ada kayak teriak atau apa gitu-gitu jadi Oh, cara dia mengekspresikan perasaan dia tuh melalui seni memang itu yang iya, iya. penting yang saya amati kalau dari Naomi. Mm, mm, mm. Iya. Mungkin kalau Bunda Wiwi bagaimana? Ya, mirip ya. Jadi kalau Thomas kan lebih banyak ke origami, walaupun dia bisa melukis, kalau tidak disuruh tidak melukis. Ya, nah, sekarang maunya di komputer. Jadi Ah, hanya lukisan yang dipajang tuh hanya beberapa, itu pun karena di SMP itu dia wajib melukis dengan berbagai macam media. Barulah saya panggil guru lukis untuk mengajarkan bedanya cat minyak, cat air. Saya juga nggak ngerti kan, gitu kan. Itu. Iya. Tapi origami itu benar-benar yang tadi yang ditanya mengekspresikan diri ya. Karena melalui origami itu tanpa disuruh, dia tiap hari bikin. Lalu tiba-tiba dia bisa begini, Ma, aku habis bikin ini, bagus nggak? Ini bisa difoto, dipajang kan di sosmed Iya. katanya. Lalu saya Iya. ajarin dia potret atau saya potret, lalu ya udah Kak, mana yang kamu mau pasang yang ini, mau diposting. Lalu captionnya gimana? Caption tuh apa? Terus saya kasih contoh, nanti dia yang ketik tuh. Nah, karena dia Iya, iya. bisa bahasa Inggris, kadang dia ininya bahasa Inggris itu kan. Terserah Iya. pokoknya kamu ini. Lalu saya ajarin motret gimana yang supaya pas gitu kan.
Nah, Iya, jadi iya. situ kalau ini bagus nggak dipajang, dia suka tanya begitu. Ternyata mau pamer juga kan. Nah, gitu. Lalu Jadi, mm, gimana? ya silakan lanjut. Ya, lalu apalagi ya, dia misalnya, Ma, gimana caranya ya supaya bisa dapat undangan keluar kota gitu atau keluar negeri begitu, Oh, iya, ya iya, kan? Bisa iya, tanya iya, gitu. Lalu iya. saya ajak ngobrol kenapa gitu. Kemudian sebetulnya artis-artis origami itu ada di mana? Dia cerita di Jepang, dia bisa cerita ada yang nama Hmm, ini, nama itu. Lalu kita mm-mm, browsing yuk, bukunya mahal loh, 1,5 juta satu buku kan. mm-mm, Tapi lalu dia mm-mm, pengen ke sana. Jadi caranya mm-mm. bagaimana? Oh, caranya gimana ya? Saya ajak dia untuk berdiskusi. Lalu dia bisa nggak? Dia email loh ke sana, ke Oh, origami yang di Jepang. Lalu diundang kalau mau ke sana gitu kan. Tapi waktu itu mm-mm, kita, iya sampai sekarang sih belum kejadian tuh ke sana benar-benar mengunjungi tempat origami ya. Hmm. mm-mm. Tapi itu saya pikir itu yang dimaksud mengekspresikan ya. Lalu Iya, juga karena dia punya galeri itu, dia merasa punya kewajiban untuk menjaga dan menjalankan. Kalau nggak ada murid yang datang itu tanya gimana caranya, gitu kan? mm, Lalu iya, iya, waktu pada datang itu dia mencoba benar-benar mengajari mereka. Kan dia nggak betah ya, orang ngajarin dia belajar sendiri aja susah ngajarin orang lain. iya. Lalu saya bilang, tapi kita harus begitu Tom, karena anak-anak senang. Cari yang simple aja. Waktu pertama kali dia ngajarin yang susah. Anak minta apa dia turutin. Jadi kan sangat susah kan. Lalu dia kesel Iya. sendiri nggak sabar diambil. Lalu saya mulai ajarin harus ngajarin dari yang basic banget. Yang cuma Mm, bikin diagonal, bikin segi empat segala macam. Lalu ini nanti yang susah-susah nanti kasih hadiahnya aja. Lalu dia mulai mengerti. Lalu mulai masuk pelan-pelan saya bilang Tom, guru yang bagus itu adalah guru yang bisa muridnya bisa membuat sendiri, tidak membuatkan, gitu kan? Lalu dia lama-lama dia merasa saya bisa ngajar, gitu kan? oh, iya, iya. Jadi mau nggak kamu diundang untuk ngajar anak-anak, misalnya kalau ada baksos ke panti asuhan, lalu ada acara gereja dengan anak-anak yang ngajarin, dia mau. Ternyata dan dia merasa diterima, saya bisa ngajar, banyak yang suka saya, gitu kan? Dia merasa Iya, begitu. iya. Hmm, Saya pikir akhirnya dia punya semacam kebanggaan ya, iya, iya, iya. karena dia bisa Selain berkontribusi. Ya. selain mengekspresikan seni di dalam Hmm, diri dia, perasaan maupun pikirannya, tapi juga iya. dia bisa eh, seperti tadi itu dikatakan bahwa dia bisa memberi kontribusi ke banyak hal gitu ya, ke berbagai bidang tadi itu ya. Iya, iya, baik. Oh iya, saya ingin sedikit cerita, Iya, boleh nggak saya apa nih? tambahin sedikit? Boleh, boleh banget. Karena dia karena dia merasa ini ternyata mahal ya origami gitu kan. Dia kan Nah, ngertinya 10.000, 20.000 gitu kan, ratusan ribu. Lalu suatu saat diadakan basar untuk membiayai mengumpulkan dana untuk anak-anak penderita kanker. Lalu dia tanya, kanker itu apa? Saya ceritain. Lalu kenapa anak-anak bisa sakit kanker? Ya, terus ya nggak tahu lah. Anak ada yang bisa meninggal tua, ada yang muda, ada yang bayi. Anak sakit juga bisa begitu. Terus dia mm, tanya, biayanya mahal atau murah? Mahal sekali. Makanya kita perlu kumpulin dana. Kalau gitu nanti kalau origaminya laku semua, cukup nggak buat obatin mereka? Gitu. Wah, kalau cukup nggak cukup itu urusan Tuhan ya. Pokoknya kita memberi setulus hati gitu dengan hasil kerja kita sendiri. Ya, Thomas mm. kalau gitu besok origami Thomas eh, laku semua, semoga laku semua nanti Thomas sumbangin 100% katanya. Wah, Padahal dia luar biasa. padahal dia mau ikut bazar itu karena mau punya tablet Iya, gitu. iya. Karena kadang-kadang pinjam iPad saya kan harus nunggu saya pulang kerja. Akhirnya saya bilang, oke. Terus dia bilang, tapi tablet Thomas bagaimana ya? Terus saya hampir ketawa kan malam-malam. Iya. Iya terserah. Akhirnya dia bilang mau tidur dia doa. Tuhan gini gini gini. Aku mau nyumbang. Kasihan banget itu anak-anak kok kena kanker. Tapi bagaimana dengan tabletku ya? Lucu dia doanya gitu ya. Ah Iya. itu urusan Tuhan ya. Tuhan yang mencukupkan. Pokoknya aku besok mau nyumbang. Gitu kan? Iya, Lalu iya, luar besoknya. biasa. Nah besoknya waktu bazar itu ditanya sama si reporter TV pas ada yang liput kan. Heeh. Oh, di sini origami aku semua loh. Duitnya mau kamu kemanain? Oh, mau buat nyumbang anak-anak ini yang
kanker, buat beli obat. Oh, berapa banyak dikasih? 100%. Terus ditanya, Bu, itu emang Thomas ngerti 100% itu berapa? Coba aja tanya sendiri gitu kan. Lalu dia Heeh, tanya heeh. ke Thomas, Thomas, 100% itu berapa semuanya? Lalu kamu dapat apa dong? Nggak apa-apa, nanti aku bisa cari uang pakai cara Lagi. lain, nanti Tuhan masih kasih gitu. Iya. Wah, Nah, hebat. lalu Luar biasa. sudah selesai Iya. acara. Nah, sudah selesai acara ada pasutri yang turun dari tempat acara itu. Dia mau membeli origami itu beberapa set tapi sudah habis terjual. Lalu Hmm. dia pesan. Dia pesan kita janji mau kirim seminggu kemudian kan. Waktu dikirim seminggu kita bilang Ibu kemarin itu buat apa charity ya. Jadi harganya agak mahal karena buat ngumpulin dana. Iya, Tapi yang iya. ini Bu terserah. Yang penting Thomas masih dihargai. Itu yang mengharukan Tom. Stop dulu dong, Thomas. Iya, Nah, gak yang apa-apa. mengharukan si ibu itu bilang gini, oh no, atau pokoknya harga kayak kemarin. Lalu dikasih cash langsung pulangnya bisa buat beli tablet, bahkan lebih. Wow. Itu kan luar Wow, biasa. itu jalan dari Tuhan, itu luar Itu yang biasa. saya mau cerita bahwa kalau kita sebagai orang tua dan kita sama-sama lakukan saja, nanti Tuhan Iya, benar menyertai, memberikan yang Dia mau. Doanya pasti iya, lebih beriman dari kita lah ya. Doa iya, anak-anak iya. ini luar biasa. Doa Itu yang anak-anak tuh wah, jauh lebih tulus. Anak-anak seperti mereka ya, langsung dikabulkan. langsung dikabulkan. Baiklah, terus kembali ke Bunda Maharani, bagaimana peran seni bisa menjadi wadah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar? Sebenarnya dari tadi kita udah bahas ya, tapi mungkin disampaikan lagi, mungkin nggak apa-apa. Iya, dengan karya-karya gambar atau karya-karya playdoh, karya seni apapun yang dibuat itu jadi ada komunikasi semacam apa ya tadi ya untuk menunjukkan lah ya, aku buat ini loh ke temennya gitu atau ke orang-orang di sekeliling dia. Pasti ya saya tadi juga ya Thomas pasti merasakan hal yang sama mungkin ya dengan cara dia ingin menunjukkan ke orang-orang, aku bikin origami. Naomi juga menunjukkan gitu, dia bikin gambar Iya, apa gitu. Jadi ada iya, muncul ya alhamdulillah gitu sih. Jadi kebanggaan. ada semacam apa ya timbal balik gitu. Jadi interaksinya terbentuk dari situ. Oh iya, Ya, iya, meskipun Naomi masih belum bisa menjawab juga, tapi setidaknya ada anak-anak yang nyamperin, ini Naomi bikin apa gitu. Terus Naomi coba iya, menunjukkan, meskipun dia masih belum ngomong, tapi dia berusaha gitu, menunjukkan ini loh gitu. iya, 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 luar biasa. Jadi, ya, jadi ini ya apa? Jadi jembatan, Satu jembatan jembatan, betul. komunikasi. Jadi Mm-mm. jembatan untuk berkomunikasi. Iya, iya, baik, baik. Bagaimana Bu Wiwi mungkin? Kalau saya itu ya, karena origami itu membuat dia berasa punya teman. Hmm. Jadi dia senang Hmm, sekali kalau diundang ke iya, iya, acara-acara apapun, walaupun nggak iya, dibayar, dia senang karena katanya bertambah teman, gitu. iya, Hore, iya. aku dapat dulu lagi begitu. Ya udah, Oh, jadi saya walaupun saya sendiri nggak suka keramaian, akhirnya ya udahlah ngikutin aja kalau dia pas mau bisa ya saya ikutin. Gitu. iya, iya. Jadi tambah banyak temannya ya, Bu ya. Iya. Baiklah. Pertanyaan berikutnya itu, apakah pernah menghadapi, nah ini, diskriminasi atau kesalahpahaman terkait kondisi autisme anak saat berkarya? Kita kembali ke Bunda Maharani. Iya. Jadi ada kemarin baru-baru ini juga karena ada satu satu acara ya yang kebetulan Ya, kami mencoba ikutkan karya Naomi juga gitu. Dan dari penilainya itu ada yang bilang ini kok kayak diskrim apa semacam eksploitasi gitu. Itu yang saya kaget sih, kok bisa kepikiran ke eksploitasi ya. Jadi mungkin iya, karena cara berpikirnya berbeda, karena iya, mungkin iya, tidak terbiasa, mungkin karena belum mengenal juga. Padahal iya, justru acara-acara lomba, acara-acara kompetisi apapun itu tuh anak-anak spesial ini sangat membutuhkan hal itu untuk iya, iya, bisa menunjukkan diri atau untuk bisa menunjukkan ekspresi, untuk bisa berkarya, iya, diberi ruang gitu. Itu yang justru diperlukan sih. Bukan kita iya, malah eksploitasi ya, karena saya nggak kepikiran untuk eksploitasi sama sekali sebetulnya. Tapi waktu ada pertanyaan itu jadi dek, hah kok agak kaget eksploitasi? ya. Agak kaget gitu. Jadi tapi memang ya mungkin karena belum belum mengenal mungkin ya. Jadi oh baiklah, jadi ternyata masih ada stigma semacam itu di masyarakat.
Jadi mungkin perjuangan kita sama-sama ini masih panjang, masih ya nggak apa-apa, challenge-nya ada gitu. Jadi semacam nggak apa-apa nanti kita berusaha kuat sama-sama ya Naomi gitu, saya bilang ke Naomi gitu. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya karena emang ya pasti ada jalannya sendiri kan ya dari Tuhan, dari Allah tuh pasti udah ada jalan rezekinya Iya, sendiri, ada berkatnya sendiri iya, juga. Apalagi anak-anak spesial ini doanya tadi paling cepat didengar sama Tuhan juga. Jadi nggak masalah sih, cuman ya itu challenge kita masih banyak itu aja sih kalau di masyarakat di Indonesia. Itu iya, kondisi iya, realita saat ini. iya, iya. Iya, padahal boleh dibilang itu kan sebenarnya ruang bagi Naomi untuk berekspresi, ruang bagi Naomi untuk berinteraksi, kemudian bisa menjadi jembatan buat dia. Mungkin itu yang tidak disadari oleh, yang tidak dipahami oleh yang tadi menyampaikan tentang bahwa kok Mm-mm. eksploitasme seperti itu Mm-mm. ya. Baik-baik. Mungkin Bunda Wiwi bagaimana? Kalau saya tidak terlalu merasakan ya, mungkin karena saya Hmm. terbiasa cuek membawa Thomas kemana-mana, Mm-mm. paling dipelototin gitu ya. Kalau di gereja nih kayaknya nggak bisa diem, dorong-dorong gue sih dipelototin kayak nggak bisa ini dulu. Tapi sekarang udah Iya, enggak. iya. Diskriminasi mungkin waktu cari sekolah ya, setengah mati ya. Keliling-keliling, ada sekolah yang kayaknya udah dipuji-puji banyak orang bagus, ketemu Thomas saja nggak mau, langsung menolak. Begitu ada label berkebutuhan khusus gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah itu yang saya nggak kebayang ya, yang sampai dulu ada yang sampai 20-an kali ditolak sekolah itu bagaimana perasaannya ya. Saya nggak sampai Iya, 10 iya, aja udah mau nangis gitu ya. Itu di iya. masalah sekolah sih yang kesulitan gitu. Tapi saya belajar dari suami itu, suami paling tidak tahu malu lah. Maksudnya dia nggak merasa malu. Dia merasa Hmm. sering meyakinkan saya bahwa kalau malu itu kalau kita nggak bisa didik anak ya sampai narkoba lah gitu, free sex lah atau Mm-mm. apa. Kalau ini Mm-mm. jelas-jelas dikasih oleh Tuhan gitu kan, pasti Mm-mm. kita dipercaya gitu loh. Ya Mm-mm. intinya dia beriman menguatkan bahwa Tuhan pasti menyediakan. Jadi Mm-mm. bahkan waktu itu saya keluar kerja pas Thomas usia 2 tahun itu, kami belum punya rumah, masih ngontrak. Lalu Mm-mm. kemudian di atas kertas itu nggak cukup tuh gaji suami buat bayar terapi aja. Iya. Lalu waktu 2000 eh, banyak perusahaan ditutup ya, bangkrut itu kan. Mm-mm. Mm-mm. Itu hampir kehilangan pekerjaan juga, tapi dia nggak cerita. Dia meyakinkan saya, pokoknya berhenti aja, mesti salah satu full untuk Thomas, mau kamu atau saya. Mm-mm. Gitu. Luar Ya, biasa. waktu itu saya masih marah sama Tuhan, tapi saya pikir waktu itu umur saya 34, dia 2 tahun ya. Saya kejar-kejaran dengan dia sampai basah kuyup oleh keringat ya, keringetan, Mm-mm. sampai Mm-mm. fisik dan mental itu dia baru 2 tahun. Jadi saya sambil Mm-mm. marah sama Tuhan tuh sambil mikir, nanti kalau saya umur 54 bagaimana? Kalau Mm-mm. 74 bagaimana? Kalau Thomas 20 tahun saya ngejar-ngejar dia pasti nggak kuat. Sekarang aja udah ngos-ngosan gitu kan. Betul, Jadi betul banget. harus kebut gitu kan. Harus Iya, sebagus mungkin, secepat mungkin supaya saya nanti minimal minimal dia dewasa tuh nggak bisa mandiri lah. Mandiri itu mm-mm. benar-benar literally mandi sendiri dan juga tidak merepot orang lain kalau bisa gitu kan. Itu harapan Iya, saya sih. iya, Bisa iya. kejar. Itu saya setuju banget, Bun. Karena menurut saya pribadi juga kalau misalkan kita bersusah-susah payah terlebih dahulu di usia Ya, kita yang masih masih muda, ibarat kita masih punya banyak tenaga dan anak itu masih kecil, belum terlalu banyak masalahnya. Tapi ketika dia sudah dewasa nanti, sudah lebih besar, tenaganya sudah semakin besar, ada masalah akil balik lagi dan berbagai macam permasalahan, sedangkan kita usia sudah menua. Dan di situ baru kita menyadari, kenapa ya dulu saya tidak sepenuhnya untuk mengurusi dia ya, supaya bisa semakin minimal eh, sisi-sisi autistiknya itu dan bahkan bisa berkarya seperti Naomi maupun Thomas ya, seperti itu ya Bun ya, luar ya. biasa. Baiklah, apakah bagaimana proses transformasi dari sekedar hobi menjadi sesuatu yang bisa diakui dan bahkan dijual nih? Ini sangat ini apa? Menarik ini untuk kita dengar. Bagaimana transformasinya dari hanya sekedar hobi lalu bisa menjadi dijual. Gitu. Baik, Kalau Bunda dari Maharani. saya dulu ya, nggak apa-apa ya, Bu ya. Ya, Kalau dari saya sih memang yang paling penting adalah keterbukaan dan menerima sih. Penerimaan itu penting. Jadi kalau misalkan eh, ya kita juga nggak boleh malu, bener kata Bu Wiwi tadi. Kita nggak boleh malu. Saya sih udah
mencoba untuk nggak tahu malu ya memang dari dulu. Jadi ini saya nggak perlu malu, ini anak spesial titipan Tuhan, ini udah luar biasa sekali. Jadi ya saya akan semaksimal mungkin membersamai dia gitu. Saya mulai coba jualan kecil-kecilan, mulai dari gantungan kunci, mulai dari apapun itu. Jadi saya juga ingin mencoba Naomi biar melihat gitu. Ini tuh karya kamu bisa dijual loh. Yang waktu bazar juga dia ikutan menjaga barang-barang dia, lalu juga dia melihat karya dia, lalu didatengin banyak orang, meskipun dianya belum bisa ngejawab, tapi setidaknya ya ingin menanamkan dalam memori dia sih. Intinya kamu bisa loh Naomi, kamu bisa sebenarnya kayak gini tuh. Jadi saya ingin mencoba menanamkan itu sejak sekarang. Ini juga saya sambil kan ngasih terapi, ngajak Naomi terapi kemana-mana juga sih. Jadi biar dia bisa lebih terbiasa gitu dengan dengan dunia di luar dirinya gitu. Karena yang saat ini kan memang anak-anak ASD ini fokusnya ke diri mereka sendiri dulu gitu. Jadi saya Betul. ingin mencoba memperkenalkan ada dunia di luar kamu. Dan kamu Mm-mm. sebenarnya bisa ke sana juga nggak apa-apa gitu. Ada kita yang akan menjaga kamu dari belakang gitu. Itu sih. Mm-mm. Jadi ya dari situ pelan-pelan dari pameran, dari IG juga dan jadi banyak kesempatan yang masuk gitu. Jadi ada yang menghubungi, ada yang reach out. Jadi ada banyak kesempatan. Misalkan yang ini sekarang Naomi sedang ikut kelas menggambar dari Damakara. Damakara itu fashion brand di Bandung dan mencoba untuk dilatih menggambar gitu, bener-bener dilatih di kelas menggambar. Sebenarnya kan selama ini nggak ada kelas menggambar kalau Naomi semaunya dia aja gitu. Jadi emang dari cara-cara menggambar kitanya nggak boleh malu, orang tuanya juga berusaha memperkenalkan sejak dini gitu. Dan Naomi akan terbiasa dengan hal itu. Itu sih kalau dari saya. Mm-mm. Nanti akan Mm-mm. ada banyak jalan, banyak banyak pintu rezeki lah yang akan terbuka. Mm-mm. Pertama penerimaan, kemudian buka Penerimaan, dari hal-hal kecil-kecil, lalu betul. mulai terbuka pintu-pintu berikutnya ya. Iya, Luar biasa. Baik Bu, Bunda Wiwi bagaimana ini? Ya, Thomas. kalau saya dulu kan tidak terpikir itu menjadi sesuatu yang bisa dijual ya. Mm-mm. Tetapi waktu melihat itu bisa menjadi cara buat Thomas itu punya tujuan melakukan sesuatu, ya. Iya. Jadi saya ikut semangat. Hmm. Tetapi waktu ngeliat kan kertas mau dijual berapa sih gitu ya. Lalu Mm-mm. seni di Indonesia kan belum terlalu dihargai sampai ada beberapa teman yang bilang kamu harus pindah ke Bali deh atau ke Jogja supaya bisa lebih dihargai ya gitu. Kalau lukisan, patung itu lebih umum. Kalau origami di sini mau dijual berapa gitu kan? Iya. Lalu ada teman kerja saya dulu tanya, Wi, kamu sekarang ganti profesi, nggak mau kerja lagi aja. Sekarang kenapa dari pameran ke pameran gitu, dari pasar ke pasar. Itu emang dapatnya itu teman baik jadi ngomongnya ceplas-ceplos ya. Lalu saya jadi mulai mikir, oh saya bukan tujuan bisnisnya ya, tetapi Mm-mm. kamu nggak ngitung-hitungan ya orang ekonomi, mendingan kamu yang kerja dong, siapin uang banyak ya, kalau jual origami mau berapa banyak gitu ya. Terus saya bilang, oh saya bukan lagi ngumpulin uang buat ini ya, saya lagi menyiapkan cara supaya nanti kalau saya nggak ada, dia bisa mandiri, minimal buat biaya hidupnya kalau dia bisa gitu. Emang bisa. Iya. Pokoknya kita tidak pernah berhenti berharap. Iya, Nggak betul. tahu gimana Tuhan kasih jalan. Pokoknya Iya. nyatanya dia bisa menghasilkan uang walaupun masih sedikit. Iya, Bisa uang betul. jajan gitu kan. Lalu akhirnya setelah lulus SMA dia kuliah online, kuliah di UT, kuliah akuntansi. Kan di rumah ya. Akhirnya saya udah full di rumah nemenin dia lagi. Kan kasihan kalau di rumah sendiri. Lalu eh, banyak yang belajar ke rumah kan, belajar origami dan menerima uang dari jualan dan dari uang kursus itu, saya jadi udah pikir ini akan jadi bisnis kami nih. Saya menghabiskan Mm-mm. masa pensiun gitu kan dengan membantu dia bisnis origami. Saya pikir begitu loh, Iya, ya. iya. Ya nggak apa-apa. Kan yang penting dia bisa survive tanpa tanpa orang tua gitu ya. Iya. Lalu mencoba hire satu karyawan juga gitu kan. Lah, tapi akhirnya kemudian justru di saat pandemi itu suami saya melihat kayaknya dia bisa kerja dengan ilmu akuntansinya karena dia suka Wah, komputer hebat. bisa diajarin. Lalu ini Mm-mm. yang saya mau share. Terapinya waktu di usia dini itu dikebut ya dilakukan dengan tepat itu rasanya itu sangat membantu. Karena
sampai SMA itu dia terbiasa terapi dengan apa? Dia punya disiplin diri tanpa harus dikontrol. Dia mulai SMP itu terbiasa sekolah ini punya target, kamu goalnya mau berapa. Jadi mereka istilahnya bab itu pace. Semester ini kamu mau berapa pace yang kamu mau capai, kamu mesti bikin planning. Seminggu mesti baca berapa, segala macam. Mesti baca novel 300 halaman, seminggu mesti baca berapa. Oh Jadi iya dia iya iya. udah terbiasa kerja dengan ritme sendiri, lalu jam 1 misalnya jam 2 udah selesai, dia mau ngapain-ngapain dia biasa udah bikinin. Lalu kami juga minta, Tom, coba bikin planning, seminggu mau kemana aja gitu kan, mau ngapain-ngapain gitu kan. Jadi dia terbiasa. Akhirnya itu sangat membantu. Bersyukurnya lagi suami saya dapat pekerjaan baru yang bosnya sangat baik, mau memberi kesempatan anak saya magang. Waktu dicoba dia tahan dari jam 9 sampai jam 5. Wah, Jarang ya. iya. Bisa, Iya. iya. Itu yang sangat membantu. Lalu mulai dari situ penyesuaian bagaimana berbicara yang sopan kepada atasan, kepada rekan kerja. Lalu kalau ditegur nggak tanggung ya. Ditegur marah ya. Lalu pernah jam 12 teng belum istirahat, dia udah ngomel-ngomel, ini jam istirahat. Jam 5 teng mau pulang gitu kan. Nah itu penyesuaian berikutnya. Tetapi Iya. bahwa dia dua si pekerja 9 to 5-nya itu dia benar-benar bisa betah, lalu dia bisa bangga punya pekerjaan, punya gaji, itu kan pencapaian Luar biasa. banget ya. Iya, Kan banget. ya, Iya. luar berapapun gajinya gitu, Iya. dia bisa gitu. Jadi Iya. akhirnya saya tidak jadi pensiun dengan bisnis origami, tetapi sudah menghasilkan. Dia tetap terima pesanan sampai sekarang. Tapi berarti dia Pesanan sambil bekerja ya, Bun, sekarang ini ya. bekerja. Luar biasa itu, Bun. Itu Iya, luar iya. biasa. Iya, iya. Iya. Saya boleh jadikan Bunda sebagai contoh untuk diri saya. Ya, mesti punya cita-cita yang tinggi. Iya, Lalu mesti minta ya sama Tuhan ya. Dia iya, kan nggak ada iya. mustahil bagi dia. Saya dulu dia bisa SD aja nggak kebayang ya. Iya, iya. Lalu bisa SMP udah bersyukur banget. Bisa SMA Iya, lalu ternyata Tuhan kasih lebih dari yang diminta loh. iya. Bun, kalau boleh tahu IQ sudah pernah dihitung nggak, Bun? Apakah IQ berpengaruh untuk mereka, untuk anak-anak Dulu ini? kan dia SD itu harus ikut apa tuh namanya tes paket ya. Iya, iya. Iya paket ya. Oh karena dia Ah, SMP sekolahnya internasional, ah. dia harus Oh, ikut iya, paket. iya. Nah dia Mm-mm. belajarnya apa terus paketnya kan pakai itu ya, pakai apa tuh bahasa Indonesia. Dia kesulitan Mm-mm. terus dites IQ-nya. Waktu Oh, dites iya, iya. IQ kan bahasa Indonesianya parah banget ya. Oh, iya, Jadi menurut kesulitan saya nggak dibahaskan akurat ya. ya. Kayaknya Udah cuma akurat, seratusan ya. Tapi jeblok 100. banget di bahasa Indonesia. Karena terbiasa dari TK bahasa Inggris. Jadi saya pikir nggak apa-apa lah itu buat syarat ngambil paket aja. Buat Mm-mm. kita ya Bu Marian yang nggak Iya, penting ya iya. IQ ya. Iya sih. Yang Betul, penting betul, Bu. Betul, IQ sih tidak penting sih. Hanya saja dari sana tuh kita bisa tahu anak-anak tuh bisa mendapatkan, artinya mencapai, oh bukan, iya iya. ya pencapaian dia, heeh. Dan kemudian Kognitif- dikembangkan lagi. Kognitifnya ya. Kognitif. Iya, kognitifnya Ya, jadi betul-betul. ya waktu itu saya coba gini. Waktu SD kelas 1 kelas 2 itu karena sekolahnya 20-an anak sekelas, Mm-mm, saya baru tahu dia cukup cerdas gitu ya, cukup cukup mm-mm, nangkep. mm-mm, Eh, Misalnya dia tuh kalau ada anak yang bersuara tinggi, penggarisku mana ya, gitu kan? mm-mm, Lalu mm-mm, dia mulai sorry, bukan aku, gitu loh. Dia bilang mm. sorry gitu aja. Jadi tiap kali ada yang kehilangan apa-apa dengan suara tinggi dia ngaku dia salah, sorry gitu. Jadi Oh, gitu. teman-temannya pikir dia Yang selalu ini. melakukannya. Lalu kita di rumah bikin role play saya sama kakaknya. Kakaknya jadi temannya yang suaranya tinggi. Ini bukuku kok sobek. Sorry kok gitu kan. Terus saya Mm-mm. jadi terapi. eh, Emang kamu yang sobekin? Enggak. Kalau enggak jawabnya mesti bagaimana? Terus diulang-ulang sampai dia ngerti bahwa aku nggak tahu ya siapa yang nyobekin kok. Jangan saya Hmm. sorry kalau kamu nggak salah. Terus Iya, nah dia iya. nangkep cepat. Jadi dalam semalam Oh. itu selesai. Padahal udah berhari-hari ini terapisku nangis-nangis sedih karena Mm-mm, home mm-mm.
apa shadow teacher yang ke sekolah itu sedih dong, dia suka disalahin temennya. Iya, iya, iya. Stay solid. Nah, lalu misalnya ada beberapa kejadian, kita diskusi, ternyata dia juga bisa kasih solusinya. Mm-mm. Misalnya kalau ya Tom, ini hari ini ada tanggal merah, gitu kan? Misalnya kita Mm-mm. mau pergi, kalau ada tanggal merah kita bisa, tetapi kalau nggak tanggal merah, papa cuti, ya kan? Mm-mm. Lalu Mm-mm. ceritain, lalu solusinya, oh kalau gitu kita perginya misalnya Jumat malam saja, Iya, nanti Minggu kita pulang, jadi papa tidak perlu cuti, gitu. iya, Nah iya, dari situ, oh ternyata dia bisa nangkep, iya, iya. Dari sana kita ya. bisa lihat ya. Fokus waktu itu fokus terapinya di problem solving. Iya, oh iya, iya. Sip. Nah, dari itu ya, Mm-mm. jadi tahu kognitifnya oke lah. Tapi ternyata Iya, tes karena tidak mewakili ya sudah kita nggak perhatikan. mm-mm. Mm-mm. Iya, baik Bun. Terima kasih Bun. Terus yang berikut terakhir nih, bagaimana masyarakat dapat lebih mendukung individu dengan autisme dalam mengembangkan dan mengekspresikan bakat seni mereka? Bagaimana masyarakat dapat lebih mendukung individu dengan autisme dalam mengembangkan dan mengekspresikan bakat seni mereka? Mungkin harapan dari Bunda apa ya, atau ya ada wacana apa yang mungkin ingin disampaikan oleh Bunda? Silahkan Bun. Kalau dari saya sedikit ya Bu Erni sama Bu Wiwi tadi sih terkait dengan openness, keterbukaan gitu, keterbukaan masyarakat untuk menerima anak-anak spesial ini dengan kreativitas mereka yang memang sangat spesial ya. Anak-anak ini kan berbeda memang. Bukan berarti harus dikasih belas kasihan gimana ya? Ya kita kasih kesempatan yang sama gitu dengan anak-anak tipikal lainnya. Tinggal eh ya terbuka itu sulit sih memang. Jadi untuk bisa bersikap terbuka lalu menerima itu memang perlu waktu. Tapi saya yakin, saya optimis pasti bisa sih. Dan memang awareness saat ini sudah bagus. Dan saya sih melakukan juga dari diri saya sendiri dengan kapasitas saya, apa yang bisa saya bantu untuk anak-anak ini, ya akan saya lakukan. Misalkan dengan posisi saya sebagai dosen, saya juga sedang mengembangkan unit layanan disabilitas di kampus yang saya ajar, yang alhamdulillah juga sejak tahun kemarin dapat dana dikti untuk risetnya, untuk pengembangan ULD ini, dan mulai menerima ABK, dan juga untuk teknologi asistifnya juga. Jadi saya desain produk memang. Jadi saya juga berusaha mengembangkan apa ya yang bisa meringankan kerja anak-anak ini, tapi juga tidak membuat mereka tidak berkarya gitu. Jadi Iya, memudahkan mereka untuk bisa berkarya semaksimal mungkin. Jadi membantu semampu saya saja sih. Kalau dari saya sih setiap gerakan kecil itu akan berdampak ke sekitar. Seperti gelombang riak dari batu kecil gitu nyemplung ke kolam, pasti akan ada gelombang yang muncul gitu. Harapan saya sih kalau masyarakat, instansi pendidikan, terutama kalau saya bicara sebagai akademisi, ya semakin terbuka. Yang pertama itu sih terbuka dan menerima. Karena equality itu hal yang sangat panjang perjuangannya nanti. Memang udah kerasa sih kalau saya di kita sama-sama dunia berjuang ya akademisi. Bun. Betul, dengan Kita semua kapasitas, harus sama-sama berjuang. betul, kapasitas kita masing-masing harus sama-sama berjuang. Betul, betul. Untuk anak-anak Iya, ini, banyak karena anak-anak ini tuh membutuhkan akses sebetulnya. iya. Heeh. Itu Membutuhkan sih. akses dan ruang. Betul. Dan mereka juga Baik, memiliki kesempatan yang sama sebetulnya dengan anak-anak yang lain. iya, Dah, itu baik, aja. baik, Bun. Itu aja ya, Bun ya. Luar biasa, Bun. Bagaimana dengan Bunda Wiwi? Ya, saya ternyata akhirnya berubah pikiran. Dulu saya pikir saya tidak mau dikasihani ya. Jangan sampai Thomas dan teman-teman itu karena dikasihani jadi dibeli gitu ya barangnya ya. Tapi Iya, saya beberapa tahun terakhir mulai mikir, kita itu mau agama apapun, kita terbiasa diajarkan untuk berderma ya, bersosial, bersedekah gitu kan. Nyatanya tuh kita bahkan membantu misalnya jadi anak apa orang tua asuh anak-anak yang kekurangan dalam hal ekonomi gitu ya. Benar nggak? Kita membantu langsung. Lalu kepada anak orang-orang berkebutuhan khusus ini, kekurangan mereka mungkin bukan uang ya,
atau mungkin apalah pokoknya punya kekurangan. Kenapa kita juga nggak bantu? Jadi kalau saya memilih misalnya ada produk, apalagi kalau sama ya, ya saya belilah dari yang mereka yang berkebutuhan khusus, ya. Jadi saya mengharapkan adalah banyak perusahaan-perusahaan atau masyarakat yang benar-benar memberi kesempatan, apalagi kalau produknya sama, ya bisa atau mirip lah, atau berusaha kasih mereka duluan kesempatan, atau ngisi sebagian. Itu cara kita berderma juga, bukan? Nggak Betul. harus Iya. melalui Betul. lain gitu, tapi dengan memberi kesempatan dan menghargai. Itu sih dari saya. Rasanya kita semua jadi bisa berkontribusi gitu. Iya. So, ada pengembangan empati ya dari masyarakat yang kita harapkan juga ya, begitu ya. Jadi ya kesempatan yang diberikan diusahakan sama dari masyarakat karena produk kita pun hampir sama. Jadi ada seperti itu ya dengan memberikan kesempatan tadi. Baiklah, setelah cukup lama nih kita berbincang-bincang dengan Bunda Marani dan Bunda Wiwi, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Mari kita lihat ada berapa pertanyaan yang sudah masuk. Saya izin share karya-karya Thomas dan Naomi ya, Bu Erni, mohon izin. Oh ya, silahkan dengan senang hati. Wah, keren banget. Ini ada Spider-Man karya Thomas. Iya, keren banget ini ya. Ya, ini paduan lukisan sama origami ya. Jadi ini apa spidernya sama spidernya ini origami, belakangnya itu lukisan dia. Wow, ini lukisan-lukisan ini terjual atau bagaimana, Bu? Kenapa? Lukisan-lukisannya terjual atau bagaimana? Enggak, ini dipasang di rumah. Kita cuma Pasang di jual rumah ya. 2 atau 3 aja yang kita mau jual, setelah lebihnya kita nggak jual lagi. Karena dia sekarang lebih suka melukis di komputer, disimpan, bikin semacam apa? Tahu bikin apa sekarang lo? Gambar di laptop Wacom. Wacom namanya apa? Gambar apa tuh? Gambar binatang. Ilustrasi atau apa? Gambar binatang. Oh, gambar binatang tapi hitam putih dan di laptop aja. Jadi nggak bisa dipajang. Ini origami Disney, kayak karakter ya, Tom? Ini apa, Tom? Karakter? Origami boneka karakter. Boneka karakter. Thomas ini. Ini ada origami boneka karakter. Wow. Wah, luar biasa. Ini keren ya, Tom. Ini kan origami boneka. Ini hiasan Natal. Ya. Oh, banyak sekali karya-karyanya, luar biasa. Ini di galeri dia, jadi di lemari ya, pokoknya taruh-taruh aja juga. Pokoknya udah lebih 10.000 kali ya, banyak sekali. Nanti ajarin saya ya, Tante ya, Tom. Nah, ini kalau Natal, ini dia jualan paket Natal seperti ini. Oh, iya. Dalam kotak akrilik. Wah, luar biasa, bagus-bagus banget. Detail banget loh itu Iya, lipatan-lipatannya, detail ya. keren banget Thomas. Ya, Terus ya, itu kecil sekali itu. iya. Mana nih Thomas? Kita pengen lihat juga nih Thomas. Hai Thomas. Keren loh. Hai. Keren banget kasih. karyanya. Keren banget. Makasih Teruskan ya. Ya, Sama-sama. sama-sama. Baik, Mas Rizky mungkin mau. Oh, ini karyanya Naomi ini. Karyanya Naomi ya. Wah, Ini Naomi 9 tahun udah bisa buat seperti ini loh, luar biasa loh. ini yang kemarin dia buat di Canva sih, yang dari komputer, dari tab. Jadi memang kebetulan karya Naomi dilihat saat ada business matching waktu itu di JCC,
Ada Mm-mm. ternyata ada direktur dari Sinarmas yang tertarik. Akhirnya membeli lukisan Naomi untuk dipasang di kantor di Menteng. Oh iya iya iya, keren banget. Jadi memang karyanya ada ceritanya sih ini biasanya, karakter-karakter Mm-mm, yang mm-mm. bercerita. Iya iya. Hmm, tuh karakter dong. Lucu ya, bagus ya, Om. Ya. Minta tolong Bagus gendong, bagus. kata Tom. Iya. Semua ini tuh ada maknanya pun loh yang ini ya. Ada matanya, ada Kadang abstrak juga, tapi ada tapi makna di ada dalamnya. maknanya. Kalau kita Iya, tanya, betul Naomi betul. menggambar apa? Dia bilang ada crickets atau ada sunset atau apa gitu. Iya iya iya. Lucu-lucu kan, warna-warni gitu. Warna-warni. Iya, bagus-bagus banget. Iya, keren Thomas dan Naomi. Terima kasih. Iya, Mari Oh kita ya, sama-sama iya. berjuang. iya sama-sama berjuang ya semua untuk Semuanya. anak-anak kita. Nah, Betul. kita masuk pada sesi pertanyaan ya. Jadi di sini saya sudah salam kenal Bu Wiwi, izin bertanya dari Bu Anita. Sejak usia berapa kemampuan komunikasi Thomas secara dua arah? Cara Ibu melatih komunikasi dua arah apa saja? Beberapa anak dengan ASD yang kebetulan ada di sekolah saya, tempat bekerja, ada kecenderungan mengulang kata atau kalimat yang kita sebut. Itu pertanyaannya untuk Bu Wiwi. Perlu Ya, diulang mungkin baik. Bu Wiwi? Enggak cukup. Enggak ya? Cukup. Ya. Ya, Thomas itu mulai mengeluarkan suara yang ada artinya tuh usia 2 tahunan ya, mungkin 2,5 tahun lah gitu. Oh iya, iya. 2,5 tahun, lalu tetapi seperti tadi itu mengulang-ulang. Mm-mm, Kalau mm-mm. ekolali ya, kalau misalnya ditanya siapa Iya, namamu, juga akan siapa namamu. siapa Ya, namamu katanya. lalu disuruh mempraktekkan conversation dengan orang lain, tanya dia akan nanya standar banget. Namamu siapa? Umurmu di mana? Tinggal di mana? Jadi orangnya belum jawab pun dia akan terus pertanyaan kedua dan Ya, selanjutnya. iya, iya, betul. Jadi itu sampai lama, sampai umur mungkin 5 tahun ya. Ke TK itu Oh, masih iya. segitu. Nah, tetapi kemudian saya lupa persisnya ya, tapi pasti di balita itu saya menggunakan teks. Teks itu picture exchange communication. Hmm. Jadi karena ngomongnya nggak jelas, kemudian dia juga cenderung apa-apa mau sendiri ngambilnya karena nggak mau, bahkan sama saya kan juga nggak mau banyak disentuh ya. Jadi kita pakai teks gambar-gambar kecil ukuran kayak pas foto mungkin 3x3 gitu ya, atau 4x4 gitu. Isinya foto-foto makanan yang dia suka atau apa aja. Ya, lalu ada papan sentence maker, kita bikinnya 10 sampai mungkin 30 cm untuk taruh kertas-kertas kartu-kartu itu. Jadi pertama kali dia misalnya mau kue, itu kita taruh di dalam map. Kalau dia mau kue, misalnya dulu suka makan rengginang, dia harus ambil foto rengginang, dia bawa ke kita. Bawa ke kita, lalu kita, oh rengginang, Thomas mau rengginang. Oke, kasihnya secuil ya, dikit. Oh, Nah, lalu kita taruh lagi di sana. Jadi dia kalau mau lagi dia harus jauh banget ngambilnya. Karena dulu kami kontrak rumah tuh 30 meter panjangnya. Tapi 7 meter kali 30. Jadi dia harus lari ngambil lagi, balik kan capek kali ya. iya. Nah, terus ditambah mau kue gitu kan. Kalau dia belum ngomong dua suku kata itu, misalnya au, we gitu, kita nggak kasih. Dipaksa ngomong. Lalu dia ambil
kartu tadinya tukeran. Begitu dia mulai ngomong, dia harus tunjuk sambil ngomong au, we gitu kan. Mau kue, oh mau kue, Thomas mau kue. Thomas mau kue, kasih kuenya sedikit. Lalu udah bisa 2 kata itu, atau ambil pakai. Udah 2 kata itu kita taruh 3 suku kata. Thomas mau kue kan? Dia harus tunjuk sambil ngomong, Thomas mau kue gitu kan? Nggak jelas. Oh Thomas mau kue, pinter, kasih kuenya. Terus gitu kan? Lalu kita latih nggak pakai kartu. Caranya sih begitu. Jadi dia kalau mau cepet, ya dia nggak usah ngambil kartu. Kita paksa aja dia ngomong awe gitu. Si terapi salah satu dari belakang ngomong aja awe gitu, mau kue, dia tiruin mau kue, ya mau kue, pinter, kasih gitu kan. Nah, jadi itu ternyata dia langsung cepet banget dengan teks itu. Tapi nggak tahu ya, mungkin nggak semua anak cocok, tetapi buat Thomas itu sangat sangat cocok karena dia mungkin punya visualnya kuat. Ya, jadi begitu ngerti 3 suku kata, dia cepet kalau mau minta sesuatu harus 3 suku kata. Thomas mau kue. Lama-lama udah ngerti, udah master di dalam 3 suku kata. Tambahin satu lagi, dia harus bisa identifikasi yang diajak ngomong siapa. Mbak, papa, mama, kakak gitu kan. Atau om atau siapapun. Kalau salah nggak dikasih. Jadi apa akan manggilnya mama. Kalau dihadapin papanya manggilnya mama, papanya diam aja, cuekin gitu lah. Kalau sudah benar mama Thomas mau kue, baru pintar Thomas mau kue ya, mama kasih kuenya gitu. Jadi waktu orang tua saya datang, kakak saya sama mama saya sampai nangis katanya. Saya galak, mereka nangis. Galak dan pelit, masa udah susah-susah dikasih cuma segini. Dan kuenya itu ditaruh di toples, saya taruh di lemari di atas yang dia nggak bisa ambil. Iya. Jadi agak dipaksa untuk dia ngomong. Ternyata bisa tuh. Untuk Thomas ya. Itu Kenapa caranya. kasihnya kecil, Bun? Kenapa Kalau dikasihnya kecil? banyak cepet kenyang nggak minta lagi. Oh gitu toh. Iya, Strategi kecil-kecil. Bunda. Iya. Baik. Itu aja mungkin ya. Cukup menjawab mungkin Bu Anita ya. Bunda Anita. Berikutnya. Sama-sama Bu Anita. Terima kasih Ibu Billy. Ini. Nah. Pertanyaan dari Bu Nurmala Dewi. Menyampaikan pesan pertanyaan dari Ibu Yuwanita, anak saya suka menggambar seperti Naomi, nah buat Bunda Maharani, dan sudah bersekolah kelas 3. Namun anak kami ada kendala dengan teman barunya, sedang menjalani asesmen dan terapi behavior. Kami mengalami kebingungan mana yang harus kami titik beratkan untuk fokus menangani terapi sensori atau melejitkan bakatnya. Terima kasih ya kepada Bunda Maharani. Wah, sama seusia dengan Naomi dan kelas 3 juga dan sedang terapi perilaku juga. Naomi kebetulan sedang terapi Aba Fibi saat ini. Jadi tambahan terapinya gitu, ada terapi okupasi, ada terapi bicara, ada terapi Aba Fibi. Jadi banyak ya lumayan. Untuk saran dari saya sebetulnya cukupkan dulu kebutuhan sensori anak. Jadi mungkin ada yang perlu dipenuhi dulu gitu. Misalkan anak kita teriak, saya juga sedang mengatasi ini ya. Naomi semingguan ini sudah mulai berkurang berteriaknya karena kata terapisnya ada yang dia perlukan nih dari oromotor gitu, dari sisi karena Naomi dulu sempat ada memukul, tapi setelah kita ajarkan untuk Naomi tangan baik dia langsung begini, langsung dia bilang tangan baik, hitung sampai 5 gitu, dia langsung 1, 2, 3, 4, 5 dan dia tidak memukul lagi sekarang. Tapi memang untuk terapi ini kita harus paham kebutuhan anak dulu sih memang Bu, karena kalau untuk menggambar itu kan mengeluarkan ekspresi. Saat kebutuhan sensori dia sudah terpenuhi, dia akan lebih lega untuk berekspresi. Kalau yang saya amati dari Naomi sih begini. Jadi saya lihat dulu kebutuhannya Naomi apa, dia menunjukkannya melalui gestur memang. Kadang dia waktu itu sempat memukul tapi sekarang sudah enggak, jadi dia mau hug, dia minta dipeluk. Berarti ada kebutuhan yang dia perlukan, jadi saya berikan tekanan, saya berikan bear hug atau apa gitu. Setelah itu dia akan lebih tenang, jadi dia bisa menggambar dengan tenang.
tanpa berteriak sama sekali itu juga udah alhamdulillah banget karena kemarin-kemarin masih teriak, masih nangis gitu. Karena kebutuhan sensorinya tercukupi. Jadi kalau saran saya sih eh, dibutuh yang dia butuhkan itu apa dulu? Kita harus pahami dulu apakah dia butuh dipeluk atau dia butuh lompat-lompat mungkin atau dia butuh apa ya namanya saya kurang paham karena bukan terapis tapi ada terapi okupasi yang memfasilitasi hal itu ya kebutuhan berayun, kebutuhan untuk naik naik-naik apa gitu lalu macam-macam ya bentuknya tergantung kebutuhannya apa. Jadi terapi sensorinya dulu dicukupkan, setelah itu dia akan lebih tenang untuk bisa berekspresi terutama dalam mungkin menggambar, mungkin membentuk sesuatu sampai menjadi origami atau memakai Play-Doh gitu-gitu. Gitu kalau saran dari saya, yang saya amati dari Naomi gitu. Jadi mungkin ketika sensorinya udah terpenuhi, maka kreativitasnya bisa mengalir ya, Bun. Betul, Mungkin seperti betul. itu ya. Iya, Mungkin cukup menjawab. Udah. Iya. Pertanyaan berikutnya dari Bunda Mary Fatma. Mau tanya untuk menemukan bakat anak-anak autistik ini, apakah bagaimana mengarahkannya atau dicoba semua dulu, lalu mana yang kira-kira anak suka dan enjoy melakukan? Saat ini saya masih belum menemukan bakat apa yang menonjol dari anak. Mungkin Bunda Wiwi atau Bunda Marani mau menjawab ini karena gimana Bu Wiwi? Bu Wiwi masih di mute. Ya, Nah, Mama ya. Naomi dulu. Oh boleh. baik, silahkan. Menemukan bakatnya ya, saya sih coba-coba ya karena eh banyak ya sekarang yang beredar gitu tes bakat atau apa gitu-gitu. Kalau saya sih kenali dulu, kenali karena kita orang tua yang paling memahami anak. Jadi anak-anak kan berbeda-beda. Kondisi saat psikotes, kondisi saat tes bakat itu tidak bisa menghasilkan hal yang valid sebetulnya kalau menurut saya karena kita yang paham kondisi anak kita kesehariannya seperti apa gitu. Sementara kalau tes itu udah dikondisikan dalam satu ruangan dengan jarak waktu tertentu, jadi nggak bisa menentukan sebetulnya kurang valid karena ya itu tadi karena kita yang lebih paham kondisi keseharian anak. Kalau mau saran saya sih coba diberikan fasilitas yang tidak perlu mahal sih sebetulnya kertas atau alat gambar mungkin atau mungkin Play-Doh atau mungkin bisa dengan mix media juga. Kalau saya dulu juga sempat mencoba untuk pakai daun diberikan pewarna makanan gitu. Coba kita lihat Naomi mau nggak ya gitu. Apakah dia masih merasa eh, jijik menggunakan lem mungkin atau apa. Pokoknya kita semua coba dengan yang di rumah aja gitu. Pewarna makanan ada, pakai itu. Atau kita mau bikin apa dari terigu dikasih kanji diberi pewarna makanan apa, coba pakai itu juga. Pokoknya apa aja yang di sekitar kita dipakai dulu. Kalau sudah nanti itu juga sebagai sarana ini dia sih misalkan dulu Naomi nggak mau memegang slime gitu. Tapi lama-lama dia mau juga setelah kita nggak apa-apa ini nggak apa-apa dicobain aja terus agak dipaksa seperti Bu Wiwi tadi. Tapi maksanya jangan maksa yang dalam ini ya kekerasan ya. Saya juga menggunakan apa ya untuk ngiming-iming itu membujuk gitu. Kalau Bu Wiwi tadi pakai kue, saya ke Naomi pakai jeruk karena Naomi sukanya jeruk. Jadi kalau dia bisa atau dia mau melakukan satu hal yang kita mau, kasih jeruk gitu. Jadi diberikan apa nih anak yang paling dia suka, jadikan reward gitu. Kalau dia mau mencoba, itu nanti akan semakin memacu semangat dia sih, biasanya begitu. Dan sekarang alhamdulillah Naomi mau megang lem, mau berkarya ditempel-tempel gitu dengan mix media juga udah mau. Jadi memang perlu proses untuk hal ini tuh untuk mengenali bakat dan dia enjoy atau tidak itu juga kita yang bisa mengamati orang tua masing-masing. Karena kita nggak bisa memaksakan juga ya anak-anak ASD kalau dipaksa nanti malah jadi semakin eh, entah berontak, entah nanti nangis, entah apa, teriak gitu-gitu. Gitu kalau dari saya emang perlu proses memang. Mungkin dari Bunda Wiwi. Ya, saya setuju sekali sama Bu Maharani. Pokoknya kita mengamati, lalu memfasilitasi,
dengan cara mengeksplor ke banyak hal ya, membawa dia diekspos ke banyak hal. Mungkin dia misalnya kayak Thomas dibawa ke untuk apa tuh matung ya, bikin patung-patung itu tanah liat dia jijik banget tuh. Pokoknya asal ada Play-Doh, paling itu dia bisa dilempar-lempar. Jadi kita tahu dia nggak suka, tetapi juga yang tadi udah diekspos ke banyak hal, kadang-kadang perlu diulang. Jadi waktu Thomas usia 8 tahun, diajarin keyboard itu nggak bisa sama sekali. Padahal dibawa ke tempat yang katanya paling bagus, yang paling telaten, bapaknya tuh sabar banget. Dia nggak bisa duduk lebih dari 5 menit gitu ternyata. Tapi waktu usia 11 tahun, dia kelas 5 SD, tiba-tiba dicoba, didatangkan guru ke rumah, itu bisa langsung mau dan langsung diajarin not balok gitu. Dan cepat sekali gitu. Cuman karena nggak minat, kalau nggak disuruh nggak main. Ya gitu. Jadi artinya saya banyak belajar bahwa oh ternyata hari ini nggak mau belum tentu besok enggak gitu ya. Jadi diperkenalkan lagi. Nah, dan kalau kita punya banyak waktu mengamati itu paling pas sebagai orang tua ya. Karena kalau terapi sebagus apapun para ahli itu kan mereka bukan pemilik si anak seperti kita yang dititipin 24 jam ya. Ya, mereka bisa pindah, bisa ganti gitu kan. Nah, kita yang harusnya wajib paling tahu tentang anak kita sendiri gitu. Saya pikir begitu, Bu Eri. Ya, terima kasih Bunda Wiwi. Sebenarnya waktu kita udah 11.31, tapi ada satu pertanyaan lagi, mungkin nggak apa-apa ya kita selesaikan ya, hanya tinggal satu ini. Dari Bu Wayan Suwarniti. Selamat siang, mohon izin bertanya, saya punya anak ADHD dari kecil, sudah menunjukkan ada bakat menggambar. Saya sebagai ortu belum bisa memfasilitasi bakat menggambar anak saya, hanya bisa menyimpan dan sebagian sudah dirobek oleh anak saya. Apakah ada kemungkinan bisa kolaborasi dengan adik Naomi ya? Tentu saja bisa, Ibu. Tenang saja. Kita akan coba untuk terus merangkul banyak anak-anak yang spesial, teman-teman ya. Jadi maunya juga begitu. Saya juga merintis Awesome Thing ini untuk supaya ada kesempatan yang lebih besar lagi gitu untuk anak-anak yang luar biasa ini. Jadi nanti bisa reach out langsung saja ke WhatsApp ke saya. Tadi sudah saya share tadi WhatsApp saya. Iya, Terima kasih. Terima Saya boleh kasih nambahin Bunda sedikit? Marani. Ya, Boleh, silakan Bunda Wiwi. Oke. Terkait dengan memfasilitasi itu rasanya tidak harus yang mahal ya. betul. Mensupport. Ingat sekali Thomas waktu itu terpacu semangatnya karena saya pajang gitu loh. Iya. Saya pajang aja, saya tempelin, lalu dia bolak-balik lihat, senyum-senyum sendiri gitu loh. Suka kan? Lalu suatu saat dia gambar yang bagus, dia kasih saya, mungkin seperti kepengen dipajang. Gitu ya. Oh, mau dipasang ya Tom? Wih, ini bagus dipasang. Lalu dia senang. Jadi akhirnya dia makin semangat gitu ya waktu itu menggambarnya gitu. Iya. Nah, jadi nggak harus selalu dengan yang mahal, tetapi kita yang penting menumbuhkan minatnya dulu kan. Betul. Iya. Minatnya, lalu dia mengasah bakatnya dengan cara kita kadang-kadang cuma duduk di sampingnya, dia membuat itu udah seneng loh. Ya, jadi pasti bisa seperti itu, bukan hanya materi yang mahal gitu. Iya. Ya, kecuali memang kalau origami itu kalau memang dibikin dengan kertas biasa yang di Indonesia kan masih biasa sekali, itu dijual nggak ada nilai jualnya mungkin ya, murah sekali. Jadi memang harus cari kertas yang bagus kalau untuk dijual gitu. Tapi sebelum itu apa aja deh gitu, kertas apa aja yang penting ditemani, disemangati. Mudah-mudahan menambah semangat. Betul, Bu, Baik, terima setuju kasih. sekali. Iya, terima kasih Bunda Marani, Bunda Wiwi ya. Nah, sebelum boleh. pertanyaannya sepertinya ini udah yang terakhir, tapi ada satu lagi nih, kita minta pesan dari para Bunda ini, ya. Apa pesan kedua Bunda kepada para peserta acara kali ini? Pesan terakhirnya. Apa ya? Silakan. Bingung. Sudah banyak pesan-pesannya ya. Mungkin sedikit apa yang bisa disimpulkan? Apa ya, kalau untuk orang tua luar biasa yang dititipkan anak-anak spesial di sini, sesama komunitas empati juga, dan sesama individu yang peduli terhadap sesama manusia. Jadi
kita tetap semangat ya semuanya. Kita berjalan bersama-sama di sini. Iya, kita bergandeng Gitu sih. tangan. Betul. Iya. Itu saja dari saya. Dari Bunda Wiwi mungkin? Ya, karena ini temanya kemerdekaan ya. Temanya kemerdekaan. Jadi saya mau tiba-tiba dapat semacam insight ya. Kalau dulu rasanya saya terikat ya, si Thomas tuh terikat sampai kakaknya bilang, Thomas kok tersiksa banget ya kayaknya hidupnya di terapi terus gitu kan, terus. Tetapi itu disiplin ya. Dulu benar-benar bisa EBA perlu 7 jam ya 7 jam sehari gitu ya. Jadi seolah-olah dalam penjajahan gitu, penjajahan oleh terapi gitu ya, belajar gitu. Tetapi Iya, pada akhirnya penjajahan itu dalam kata positifnya itu disiplin. Disiplin itu akhirnya yang memerdekakan, membuat dia sekarang merdeka. Nah, dia bebas benar-benar. Dia tuh tiap hari, kemarin dia demam cuti, dia juga nggak pusing. Dia bisa gambar, dia bisa origami, bisa nulis buku. Dia punya banyak hal yang dia bisa lakukan. Dia punya kemandirian untuk melakukan sesuatu. Dan saya juga merdeka, bebas. Walaupun saya mau pergi, dia juga bisa gitu sendiri di rumah. Kalau kadang perlu siapin makanan juga bisa. Dia bikin makanan cemilannya kan tetap aja nggak pakai gula, terigu gitu. Dia juga bisa bikin sendiri. Jadi iya. disiplin sejak dini dengan cara yang benar itu akhirnya Ya, membawa berapa? kemerdekaan gitu. Maaf, ini Kemerdekaan Kevin. buat si anak juga buat kita. Sekarang dia mulai punya uang jajan, dia juga merdeka ya, maksudnya punya bisa memilih. Dia mau pengen apa, dia bisa bebas menceritakan, lalu dia mulai punya pilihan-pilihan yang artinya dia benar-benar bebas ya, merdeka ya. Nggak dijajah oleh kita orang tua. Gitu. Iya, iya. Luar biasa. Disiplin ya, Bunda ya, terutama di awal ya, sehingga kita lebih Konsistensi merdeka mungkin ya. berikutnya. Konsistensi, disiplin dan konsistensi. Dalam terapi. Betul. Baik, baik. Merdeka. Lumayan merdeka. Baiklah, ini saya akan menyimpulkan hasil bincang-bincang kita. Mungkin hanya sedikit saja karena sudah cukup panjang waktunya. Ya, kita sebagai orang tua butuh upaya dan semangat yang tidak terputus dari individu autisme dan orang tuanya dalam mengembangkan potensi dan bakat anak dengan individu autisme. Jadi butuh semangat dan upaya yang tak terputus. Kemudian kita butuh dukungan dari masyarakat dalam hal penerimaan terhadap segala kelebihan dan kekurangan dari anak-anak dengan individu autisme. Ya, keterbukaan, penerimaan. Kemudian seni merupakan salah satu ruang yang sangat efektif dalam memberikan makna kebebasan, ekspresi dalam berkarya, dalam menggali potensi, minat, dan bakat individu dengan autisme. Kemudian yang keempat, adanya kegiatan-kegiatan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk lebih peduli dan lebih memahami individu autisme sebagai pribadi yang unik dan juga sama seperti mereka ingin memiliki arti dan makna seperti lainnya. Wah, ada Thomas juga di situ. Hai Thomas. Naomi mungkin ada, Bunda Maharani, kita pengen lihat. Naomi-nya sedang Baik, baik. rebahan. Sedang rebahan ya. Gambarnya saja. Baiklah. Wah, gambarnya pun sudah keren sekali. Terima kasih atas kehadiran dan kontribusi para peserta Zoom kali ini. Terima kasih kepada kedua Bunda yang sudah luar biasa sekali menyampaikan begitu banyak yang rasanya sharingnya yang perlu kami ketahui ya agar kami bisa lebih lagi untuk mungkin mengelola anak-anak yang kami yang juga autistik ya. Terima kasih kepada seluruh panitia yang juga sudah mengupayakan terlaksananya Zoom webinar ini. Akhir kata, sampai jumpa di cerita keluarga empati berikutnya. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima Sampai kasih jumpa. para peserta semua ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Semoga menginspirasi. Iya, Terima kasih betul. banyak Bu Semoga Wiwi, Bu Erni, Bu Mala. Terima kasih.